terima kasih atas pemutaran video company profile oleh co-host. Saya ucapkan selamat datang kembali para peserta yang baru bergabung dalam acara webinar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institut yang hari ini. Sebelum masuk ke acara webinar siang hari ini, saya Rizal Mawadi selaku host, izinkan saya untuk membacakan aturan webinar untuk siang hari ini. Mohon dibantu untuk host, saya tampilkan. Baik, ketentuan pelaksanaan webinar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institut. Pertama, peserta diminta untuk tidak membagikan username dan password ID meeting webinar. Kedua, sebelum bergabung, peserta diminta untuk menyertakan nama jelas dan asal instansi jika memungkinkan. Ketiga, seluruh peserta seminar akan di-mute selama acara webinar berlangsung. Keempat, peserta dapat memanfaatkan fitur raise hand ketika ingin bertanya. Dan nanti apabila ada peserta yang ikut mengajukan pertanyaan di dalam YouTube live streaming channel Perbanas Institute, akan dibantu oleh co-host untuk menangkap pertanyaan yang disampaikan lewat chat live. Kelima, peserta diharapkan mengisi form pendaftaran e-certificate dan feedback acara webinar siang hari ini, dan juga nanti akan diberikan oleh co-host lewat chat Zoom dan chat YouTube live. Keenam, materi seminar dapat di-download pada website www.perbanas.id. 7, video kegiatan webinar yang hari ini akan kami upload di channel YouTube Perbanas Institut Jakarta. Demikian ketentuan pelaksanaan webinar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institut yang hari ini. Baiklah, kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu marilah kita dengarkan sambutan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kerjasama, Inovasi, dan Fasilitas Perbanas Institut yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Slamet Iyadi, SEMSI. Untuk itu, kepada yang terhormat, Bapak Dr. Slamet Iyadi, SEMSI, kami persilahkan. Terima kasih Pak Rizal Mawardi, selaku co-host, Ibu narasumber, Ibu Aryu Rima Amin, selamat datang di webinar Kampus Perbanas. Semoga berkenan. Kemudian Pak Moderator, Bapak Dr. Andes Panubut Simorangkir, MM, AKSIE, dosen senior di Perbanas Institut, dan semua peserta webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, siang ini kalau tadi sekilas sudah melihat profil Perbanas, ya, yang dikatakan di situ bahwa Perbanas selalu updated dengan kondisi terakhir, maka hari ini juga merupakan salah satu cara Perbanas mengupdate apa yang ada di kampus, yang sebentar lagi akan dibawakan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa ini, yaitu penerapan PSAK 71, 7UDA, dan 73. Ini sangat luar biasa. Dan perlu Bapak Ibu peserta webinar sekalian yang hadir, juga adik-adik yang SMK nih, Bapak lihat banyak sekali yang hadir. Selamat datang di kampus Perbanas. Walaupun kita dalam bentuk conference, tapi tadi sama-sama menyaksikan. Itulah kampus kami, kira-kira seperti itu. Moga-moga dengan menyaksikan tadi, rasanya ada di Perbanas Jakarta gitu loh. Tidak susah lokasinya. Sangat mudah dicapai dan juga murah. Karena di seberangnya ada halte busway. Tadi kan kebetulan kita berbicara akuntansi ya. Tadi terpotong, saya akan informasikan bahwa ke depan, perlu ada diketahui ini, juga baru yang lulus nanti, bahwa di setiap perusahaan itu harus punya direktur keuangan yang ijazahnya S1 akuntansi. Kira-kira begitu. Jadi peluang kerja ke depan sangat luar biasa. Ya. Nah untuk itu, kami kenalkan sekalian nih, di Perbanas, S1 akuntansinya juga terakreditasi A. Ya, S1 manajemen A. A itu artinya sama dengan perguruan tinggi lain lah, yang negeri, yang swasta gitu, yang terbaik itu sama, kira-kira begitu. Jadi kalau nanti berminat melanjutkan, nggak usah ragu-ragu, ya, ke Perbanas karena akreditasi kami bagus. Nah, buat adik-adik SMK barangkali, karena kan biasanya SMK, wah saya mau kerja Pak, boleh nggak apa-apa. Tapi jangan lupa juga di Perbanas ada program D3 akuntansi pajak,
ya. Uang kuliahnya bagaimana Pak? Murah sekali akuntansi pajak tuh. Satu semester cuma 3 juta, mungkin lebih mahal uang sekolahmu di SMK tuh. Ya, katakanlah kalau satu bulan misalnya 750 gitu kan, satu semester 4,5. Kalau 500 sama dengan kuliah di Perbanas, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Ini peluang yang sangat bagus, ya. Untuk adik-adik mau lanjut, sambil lanjut kuliah di Perbanas kan bisa sore tuh, paginya bisa kerja, kira-kira begitu. Nah, yang lebih dari itu juga barangkali Perbanas punya program studi pasca sarjana. Ada juga tuh maksinya, ya, magister akuntansi. Dan juga punya PPAK, ya. PPAK ini juga profesi akuntansi. Jadi seiring tuh, ada D3 akuntansi, pajak, S1 akuntansi, PPAK lanjut ke maksi. Kalau berlanjut begitu nanti, berarti kan katakanlah D3 lulus, udah alumni. Maka untuk melanjutkan, kami berikan beasiswa sebagai penghargaan. S1 akuntansi lulus, melanjutkan ke maksi, kami berikan juga beasiswa sebagai penghargaan. Tidak harus lulusan terbaik. Lulusan terbaik sih pasti dapat ya. Tapi yang biasa pun dapat. Karena kenapa? Kami anggap sebagai alumni. Itu kalau untuk akuntansi. S1 manajemen pun demikian. Barangkali itu tambahan ya, tambahan yang selalu bermanfaat. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena Bapak lihat di sini banyak adik-adik nih, yang SMK baru lulus, misalnya gitu kan, masih galau gitu kan, kemana nih? Ya kalau galau-galau nggak susah-susah tadi kan, ke Perbanas. Kenapa akreditasinya A? Ya, jadi sampaikan juga ke teman-temannya tuh yang di sekolah atau bapak ibu guru juga begitu. Nah, kalau misalnya bapak-bapak di sini yang sudah praktisi segala macam, kalau butuh tenaga kerja, akuntansi atau manajemen dari Perbanas juga sangat luar biasa kira-kira gitu. Karena tadi disampaikan dalam profil kami kan juga ada perpaduan antara teori dan praktek. Ya, kami punya lab akuntansi tadi di situ kan, lab dealing room, lab perbankan dan seterusnya kira-kira lengkap. Nah, sekali lagi selamat berikut webinaria ini, konsentrasi sejenak, moga-moga menambah wawasan, karena ini ilmu baru ya, ilmu baru, artinya baru proses dikembangkan. Kalau dilihat catatan dari narasumber kan itu kelihatan sekali tuh, ya, baru dikembangkan sehingga updating yang sekarang ada. Moga-moga dengan itu ini tambah semangat belajarnya. Mesti dilanjut ke Perbanas. Nggak bisa datang, kita bisa call seperti ini. Daftarnya pun sama. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber, Bapak moderator, dan co-host semua, serta panitia yang terlibat dalam proses ini. Moga-moga berjalan lancar dan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembukaan dan pengantar yang disampaikan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kerjasama, Inovasi, dan Fasilitas Perbanas Institute oleh Bapak Dr. Slamet Riyadi, SCMSI. Sebelum kita memasuki acara pemaparan materi siang hari ini, izinkan saya membacakan CV singkat dari moderator kita siang hari ini. Moderator kita siang hari ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Panubut Simorangkir, AK CAMM. Beliau saat ini berstatus dosen tetap di Perbanas Institute. Pengalaman berkarir, beliau pernah menjadi sekretaris jurusan akuntansi, ketua jurusan, serta ketua program studi PPAK di Perbanas Institute. Dan saat ini, beliau masih dipercaya sebagai pengurus dalam forum PPAK. Untuk itu, saya panggilkan saja langsung kepada Bapak Dr. Andes Panubut Simorangkir, selaku moderator kita siang hari ini untuk memandu acara webinar kita siang hari ini. Kepada Bapak Dr. Andes Panubut Simorangkir, kami persilahkan. Terima kasih Pak Rizal. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Pak Wakil Rektor, begitu juga dengan Ibu Dekan dan Wakil Dekan, kekasih-kekasih dari tempat yang jauh. Teman-teman, saya lihat sini yang hadir ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, DKI tentunya, Batam, Sulawesi Selatan, sampai dengan Papua. Wah, ini berarti ruang lingkupnya sudah Indonesia banget. Dan akhirnya terima kasih kepada Ibu Aryo Rima yang dalam kesibukannya masih memberikan waktu bagi kita.
kita boleh aplaus dalam hati ya. Ibu Aryu ini kemarin baru memberikan atau aktif dalam acara RAD di IAI. Dan salah satu topik yang kemarin dibahas itu adalah mengenai PSAK 73. Jadi memang persis seperti kata Bapak Wakil Rektor tadi, ya, bahwa PSAK yang sedang kita bahas ini adalah PSAK yang masih hangat, implementasinya juga 2020. Izinkan saya untuk menyampaikan secara singkat CV dari Ibu pembicara. Ibu Aryu saat ini bekerja sebagai konsultan di PwC, jabatannya konsultan manager. Beliau berpengalaman dalam banyak bidang, terutama bidang akuntansi, dan sering memberikan pelatihan di berbagai tempat dan instansi yang ternama. Baik, untuk tidak membuang waktu, kami mempersilakan Ibu Aryu untuk memulai pembahasan. Waktu kami sediakan, Bu, untuk Ibu. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Panubut. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya izin share screen dulu ya. Untuk screen-nya udah kelihatan belum ya Pak ya? Udah Bu. Oke, sudah ya. Ya, selamat siang semuanya. Hari ini saya senang sekali bisa ikut dalam membantu dalam sosialisasi terkait PSAK 717 dan 73. Di sebelumnya sudah dijelaskan juga bahwa 3 standar ini adalah kalau kita sebut di dalam consulting, kita melakukan jasa konsultasi, kita sebutnya sebagai Big Three. Kenapa 3 standar ini sebenarnya standar yang kita harapkan dampaknya akan material untuk berbagai industri. Ya, walaupun mungkin ada industri yang lain mungkin yang dampaknya akan lebih material dibanding yang lain, tapi secara garis besar 3 standar ini kita anggap Big Three karena masiflah perubahannya. 3 standar ini semuanya merupakan merupakan saduran lah dari IFRS, dari Global Standard. Jadi kalau PSAK 71 itu relevansinya itu ekuivalennya dengan IFRS 9, PSAK 72 itu ekuivalennya dengan IFRS 15, dan PSAK 73 itu ekuivalennya dengan IFRS 16. 3 standar ini di Indonesia baru berlaku tahun ini. Ya. Sedangkan kalau di luar, di global, ini berlakunya untuk 71 dan 72 udah dari tahun 2018 dan 73 di 2019. Jadi di global pun ini sebenarnya adalah standar yang baru. Jadi seluruh dunia untuk standar ini sebenarnya masih belajar. Ya, implementasi, ketika melakukan implementasi itu pasti menemukan hal yang baru juga ketika melakukan implementasi atas standar ini. Ya. Oke. Mungkin kita langsung masuk aja ya ke materi PSAK 71. PSAK 71 terkait instrumen keuangan ini sebenarnya mengganti standar yang sudah ada, yaitu PSAK 55. Nah, ini ikhtisarnya. Kenapa kita mau membring up ikhtisar ini dulu? Karena kita mau memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tidak semuanya diganti sebenarnya. Ya. Yang terkait dengan pengakuan dan penghentian pengakuan sebenarnya tidak ada perubahan dengan PSAK 55. Jadi kalau dulu penghentian PSAK 55 ada indikatornya, indikator itu juga akan tetap masuk di PSAK 71. Jadi tidak ada perubahan lah. Nah, perubahan yang lain itu terkait, yang paling besar itu sebenarnya terkait dengan klasifikasi dan pengukuran. Klasifikasi dan pengukuran ini sangat masif dampaknya untuk industri perbankan. Ya. Kalau industrinya itu terkait retail, industrinya terkait dengan retail, telekomunikasi, mungkin dampaknya nggak terlalu signifikan lah, tergantung gimana perusahaannya. Tapi kalau misalnya perusahaannya itu cuma punya piutang usaha, cuma punya ada receivable, itu biasanya tidak terlalu banyak dampaknya. Tapi kalau perbankan kan, kita ngelihat, kalau kita buka laporan perbankan nih, kita bisa lihat mereka banyak sekali portofolionya. Ya. Portofolionya tuh bisa dia investasi kemana, punya bonds, macam-macam. Nah, ini makanya untuk klasifikasi dan pengukuran, dampaknya akan sangat masif di perbankan, tapi untuk di industri lain tergantung lah sebanyak apa sih dia punya instrumen keuangannya.
Nah, yang ketiga terkait penurunan nilai. Ini adalah dampak yang pasti rata. Semuanya akan kena. Mau kita industri perbankan, mau kita industrinya itu adalah retail, mau kita manufaktur, telco, energi, apapun pasti kena. Kenapa? Karena at the minimum satu industri itu pasti punya piutang. Ya, kalau industri itu punya jual beli, at the minimum pasti punya piutang. Sehingga untuk yang penurunan nilai ini biasanya jadi primadonanya PSAK 71. Semua pasti praktisi paling deg-degannya sama PSAK 71. Kenapa? Karena dampaknya nggak favorable. Mungkin kita akan bahas selanjutnya. Akuntansi lindung nilai ini tergantung apakah satu perusahaan itu memutuskan untuk menggunakan lindung nilai. Ya, hedging transaction itu kan sebenarnya tidak wajib, tergantung gimana manajemen resiko dari masing-masing perusahaan. Nah, untuk akuntansi lindung nilai ini sebenarnya kalau saya bisa bilang quote-unquote, dampaknya itu akan lebih favorable lah, karena dia lebih loose dibandingkan PSAK 55 yang sebelumnya. Oke, ini gambaran singkat sebenarnya kalau yang kita lihat di sebelah kiri sini. Ya, PSAK 71 ketika melakukan klasifikasi instrumen keuangan, ini kita yang highlight-nya adalah aset keuangan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingat, aset keuangan itu adalah segala sesuatu di mana kita punya hak kontraktual, ya, perusahaan punya hak kontraktual untuk nagih. Nagihnya itu dapatnya cash ataupun instrumen keuangan lainnya. Jadi kalau misalnya contoh paling gampang ya berarti itu piutang usaha. Kenapa? Karena kita punya hak tagih, kita udah raise invoice, kita punya hak tagih, yang sebelah sana udah nggak bisa nih avoid payment, dia harus melakukan pembayarannya menggunakan cash. Ya. Jadi kalau kita ngomongin aset keuangan di dalam PSAK 71 itu dibagi menjadi 3, yaitu fair value through profit and loss. Jadi aset keuangan tersebut dicatat menggunakan nilai wajarnya. Ya, jadi setiap tanggal laporan 31 Desember diukur nih nilai wajarnya. Di 2019 diukur nilai wajarnya, 2020 diukur lagi nilai wajarnya. Kalau misalnya Desember nilai wajarnya 100, di 2019 nilai wajarnya 100, di 2021 nilainya menjadi 200, perubahan 100 itu masuk ke profit and loss. Makanya namanya fair value through profit and loss. Ya. Biaya perolehan diamortisasi berarti nilai wajarnya itu pakai yang AIR, contohnya AR. Kita nggak perlu fair value dia tiap tahun. Tapi kita akan lihat komponen bunganya berapa, jadi menggunakan yang effective amortized cost-nya. Yang ketiga adalah fair value through OCI. Sama dengan fair value through profit and loss, bedanya adalah perubahannya itu masuk ke pendapatan komprehensif lain atau OCI. Nah, sebenarnya ini cuma ganti nama aja Bapak Ibu sekalian kalau kita gabungkan dengan PSAK 55, kalau kita bandingkan dengan PSAK 55. Kenapa? Karena PSAK 55 pengukurannya pun sama-sama aja. Ada yang melakukan fair value through profit and loss, ada amortized cost, itu dulu dinamakannya HTM, Hold to Maturity, atau Loan and Receivable, sama ada AFS. AFS itu kalau PSAK 55, pengukurannya apa? Pengukurannya adalah fair value through OCI. Jadi sebenarnya cuma ganti nama, tapi secara pengukuran tuh mirip lah. Ya. Bedanya apa? Bedanya itu nanti cara klasifikasinya. Itu adalah perbedaan yang signifikan sebenarnya. Untuk cara klasifikasinya nanti mungkin saya akan bahas di daerah sini ya. Tapi untuk sini ini sebenarnya gambarannya. Kalau misalnya mau ngelihat, dia cuma ganti nama lah ibaratnya. Yang dulu namanya loan and receivable, sekarang jadinya biaya perolehan diamortisasi. Dulu loan and receivable, cara nyatetnya gimana? Cara nyatetnya adalah biaya perolehan diamortisasi. Gitu. Jadi cuma ganti nama sebenarnya. Untuk liabilitas keuangan, tidak ada yang berubah terlalu signifikan. Jadi kalau liabilitas keuangan sebenarnya tetap sama, ya. Jadi dulu cuma ada pilihannya 2, biaya perolehan diamortisasi atau fair value through profit and loss. Nah, tahun ini di dalam PSAK 71 pun sebenarnya sama-sama aja. Jadi kalau untuk liabilitas keuangan sebenarnya dampak PSAK 71-nya itu tidak terlalu signifikan. Yang ditekankan dari sebelah aset keuangannya. Nah, perubahannya apa sih sebenarnya dari aset keuangannya itu? Perubahannya adalah ini. Ya. Dulu kalau misalnya Bapak dan Ibu atau adik-adik sekalian pernah mendengar PSAK 55, dulu tuh ketika kita menentukan kapan dia masuk HTM, kapan dia masuk loan and receivable, kapan dia masuk sebagai AFS, itu tergantung dari intensi. Ya. Tapi ternyata intensi itu dikritik. Kenapa? Karena intensi itu namanya intensi ya. Intensi itu kadang-kadang suka berubah-ubah. Tujuan sekarangnya A, bisa jadi besoknya berubah-ubah. Jadi tidak konsisten, itu yang dikritisi. Sehingga berubah nih paradigmanya. Dulu intensi di PSAK 71 dirubah menjadi bisnis model.
bisnis model kenapa sih dianggap lebih konsisten? Karena bisnis model, nanti akan dijelaskan sedikit, bisnis model itu merupakan gambaran bagaimana sih satu perusahaan itu melihat bisnisnya gitu. Ketika saya jualan, tujuan saya jualan itu buat apa? Dapat uang. Nah, kalau misalnya tujuan saya dapat uang hari ini, pasti besok nggak akan berubah. Sehingga mereka lebih menekankan ke model bisnis, karena model bisnis itu dianggap lebih konsisten dari tahun ke tahun. Jadi, kalau kita melihat di dalam sini, di dalam tabel yang ada dua ini, kan dibagi dua ya, instrumen utang sama instrumen ekuitas. Instrumen utang itu yang saya udah kenapa kita bilang namanya instrumen utang, padahal utang itu liabilitas ya, karena ini menyangkut dengan cara mengakses apakah suatu transaksi itu merupakan ekuitas atau utang. Cara mengaksesnya itu dari sisi yang issuer-nya, ya, utangnya. Kalau sebelah sana punya hak secara kontraktual untuk menagih, jadi ketika dia menagih, kita nggak bisa ngapa-ngapain selain bayar. Jadi ada hak kontraktualnya. Jadi kalau ngomongin PSAK 55 dan PSAK 71 ini, sama, selalu ada hak kontraktual, ada enforceability-nya lah ibaratnya. Jadi kalau sebelah sana udah nagih, kita berarti udah nggak punya pilihan untuk selainnya. Kita nggak punya pilihan selain bayar. Ya, itu namanya instrumen utang. Nah, tes yang pertama untuk menentukan apakah instrumen utang itu klasifikasikan sebagai fair value through profit and loss, fair value OCI, atau biaya perolehan amortisasi. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita assess dulu yang namanya SPPI test. SPPI test itu berarti kita punya hak untuk mendapatkan pembayaran atas pokok dan bunga. Ya. Jadi kalau misalnya satu perusahaan nih punya AR, punya piutang usahanya pas kita nagihin tuh invoice-nya 1.000. Berarti saya punya hak untuk mendapatkan 1.000-1.000-nya. Jadi nggak parsial, pokoknya 1.000-1.000-nya saya punya hak untuk ngedapetin. Nah, kalau itu berarti SPPI testnya lolos. Kalau SPPI testnya tidak lolos, itu masuknya ke fair value through profit and loss. Tanpa harus assess business model, udah pasti dia masuk ke fair value through profit and loss. Kalau ternyata SPPI-nya dia lolos, kita akan assess yang namanya model bisnis. Ya, model bisnis yang diperkenalkan itu sebenarnya ada model bisnis hold to collect, mendapatkan arus kas kontraktual, atau hold to collect and sell, mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Ya, assess-nya tuh gimana? Assess-nya itu paling gampangnya adalah bagaimana suatu perusahaan itu menilai. Kalau saya suka ngajarin ke klien atau yang lain-lain ya, saya selalu ngajarin bahwa bagaimana sih suatu KPI itu dibentuk. Ya. Kalau ternyata KPI-nya tuh dibilang bahwa yang dinilai dari performance suatu staff itu dilihat dari AR turnover. Ya, saya bisa collect berapa. Itu udah bisa kelihatan banget bahwa model bisnis perusahaan tersebut itu adalah untuk mendapatkan arus kas. Nah, kalau dia bentukannya adalah hold to collect, masuknya sebagai biaya perolehan diamortisasi. Itu makanya mengapa saya bilang kalau piutang usaha, kayaknya kalau cuma retail biasa, kayaknya nggak terlalu berdampak nih. Karena biasanya kalau perusahaan kayak retail yang punya piutang usaha doang, tujuannya adalah AR itu ya dikolek. Gitu. Beda kalau misalnya tujuannya adalah AR itu dikolek, habis itu dijual. Ya. Biasanya KPI-nya suka dibilang seperti ini. Yang penting suatu perusahaan bisa memaintain likuiditas. Ya. Saya punya loan, yang pasti ketika loan saya jatuh tempo, saya udah punya uang untuk bayar ke bank. Ya. Uangnya saya mau jual AR, uangnya saya mau ngapa-ngapain, itu terserah. Yang penting ketika saya jatuh tempo, saya udah punya uang nih buat ganti ke banknya. Ternyata ada satu AR nih yang kita tahan, di mana kalau misalnya udah jatuh tempo, AR-nya bisa kita jual untuk bayar utangnya kita ke loan. Nah, kalau itu udah kelihatan bahwa model bisnisnya adalah mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Nah, itu masuknya sebagai fair value through OCI. Ya. Kalau instrumen ekuitas, kalau kita punya kepemilikan persen, kalau misalnya perusahaan misalnya dia cuma punya beli saham tapi sahamnya kurang dari 20% misalnya, kan masuknya ke dalam PSAK 71. Itu default-nya itu sudah harus fair value. Fair value-nya itu through profit and loss atau fair value-nya through OCI itu sebenarnya tergantung polisi perusahaannya itu seperti apa. Jadi ini bisa milih, dan bisa milihnya itu instrumen by instrumen. Jadi kalau kita punya 3 instrumen keuangan, kita punya invest ke 3 saham,
Satunya mau pakai fair value OCI, satunya mau pakai fair value through profit and loss, nggak apa-apa. Karena instrumen by instrumen. Tapi sekalinya milih, udah harus konsisten sampai akhir. Ya. Bedanya apa nih? Fair value OCI yang ada di sini sama fair value OCI yang ada di sini, kok dibedain? Bedanya adalah fair value OCI yang ada di instrumen utang itu subjek buat penurunan nilai. Ya. Jadi tiap tahun, seenggaknya minimum tiap tahun kita ngeliat nih apakah fair value OCI-nya itu akan ada tambahan provisi untuk penurunan nilai atau tidak. Kalau untuk ekuitas yang dicatat dengan nilai wajar, di mana perubahan nilai wajarnya itu dicatat di pendapatan komprehensif lain, itu tidak subjek ke penurunan nilai. Kenapa? Karena dia tidak di-recycle ke laba rugi. Kalau misalnya Bapak Ibu ingat, atau adik-adik ingat, kalau untuk impairment, kan pencatatannya di PL ya. Nah, kalau instrumen ekuitas itu karena dia diprohibit untuk laba rugi, sehingga dia tidak subjek untuk impairment. Jadi agak beda. Fair value OCI untuk utang dan fair value untuk ekuitas itu agak berbeda. Terus, ini penurunan nilai, ini highlights-nya PSAK 71. Dulu pakai yang incurred loss, sekarang pakai expected loss. Ini yang paling berubah lah, yang dari sebelumnya incurred loss sama expected loss. Jadi kalau misalnya biar untuk memberikan konteks kenapa sih standar ini berubah, sebenarnya standar ini berubah karena dulu di US itu ada kritik ke Dewan Standarnya. Kenapa? Karena tahun 2008 kan sempat kolaps ya pasarnya. Ternyata praktisi itu ngekritik, kok accountant nggak pernah infoin ke kita bahwa ternyata debitur-debitur saya itu punya masalah likuiditas nih. Kalau ngeliat dari laporan keuangan mereka kok aman-aman aja. Oh, ternyata metodenya itu incurred loss. Kalau incurred loss itu apa? Tunggu kejadian dulu, tunggu pernah ada histori gagal bayar dulu, baru saya canangkan nih penurunan piutangnya. Sehingga menurut praktisi, kalau pakai cara PSAK 55, itu tuh too little and too late. Katanya pencatatan penurunan piutang kita tuh terlalu kecil dan telat banget. Ya. Sehingga berubah jadi expected loss. Expected loss itu berarti jangan nunggu historical kejadian dulu. Kita ngeliat ini ekspektasinya ke depan, dia bakal bayar semua atau ada kemungkinan dia gagal bayar sih, ibaratnya gitu. Jadi kemungkinan kita nggak akan bisa mengkolek cash di masa depan itu untuk piutang yang ini berapa sih? Jadi nggak tunggu kejadian dulu, jadi lebih ke arah ke depan, namanya forward looking, lihat ke depan. Jumlah model dulu beberapa, maksudnya di sini beberapa, kan kalau dulu instrumen keuangannya piutang usaha, dengan kalau dulu misalnya kita punya instrumen ekuitas yang dicatat pakai AFS, menentukan penurunan nilainya berbeda, indikatornya berbeda, dan lain-lain. Nah, kalau sekarang mau kita fair value OCI, mau kita biaya perolehan amortisasi, modelnya adalah pakai expected loss. Ya. Ruang lingkup diperluas karena kan kita nggak cuma melihat dari historical experience, tapi kita juga akan melihat ke depannya akan seperti apa. Ya. Yang ini yang berubah, PSAK 55, investasi dalam instrumen ekuitas, penurunan nilai diakui. Jadi kalau dulu PSAK 55 kita punya instrumen keuangan yang dicatat pakai fair value through OCI, itu subjek buat impairment. Di PSAK 71 ini sudah tidak subjek buat impairment. Karena ini tidak ada lagi yang harus di-recycle ke laba rugi. Ya. Pertimbangan judgment meningkat sekali. Kalau misalnya saya bisa share, kalau untuk PSAK 71 ini meningkat sekali. Kenapa? Banyaklah untuk menentukan forward looking itu kita harus menginvolve yang beberapa agak ribet, agak teknikal, karena harus menginvolve yang namanya statistik. Dan juga menginvolve yang ekspektasi dari manajemen untuk menentukan kira-kira makroekonomik apa saja yang akan meningkatkan gagal bayar dan semacamnya. Sehingga untuk PSAK 71 definitely pasti lebih banyak judgment dari manajemen. Model penurunan nilai ini yang tadi sempat saya sebutkan. Jadi informasi yang dicakup itu historical experience, ya, keadaan sekarang sama keadaan ekonomik masa depan. Jadi harus ada unsur forecast-nya. Kira-kira ekonomik masa depan itu akan seperti apa sih impact-nya ke PD saya gitu. Nah ini ekstrimnya nih. Pada umumnya seluruh aset keuangan itu memiliki kemungkinan gagal bayar.
Jadi jangan tunggu kejadian masa lalu dulu. Kalau memang dia emang ada, kalau memang dia ada pun kejadian masa lalu bahwa dia ada penurunan nilai, kita tetap harus melihat kondisi sekarang sama masa depan. Jadi at the minimum nih, dampak ini kenapa saya bilang itu nggak favorable buat satu perusahaan, karena dia pasti meningkatkan expense. Provisi untuk penurunan nilai pasti diharapkan akan meningkat dengan adanya PSAK 71. Ya. Sehingga kalau misalnya provisi meningkat, expense meningkat, net income-nya juga pasti turun. Kayak untuk seluruh industri, rata-rata ini nggak favorable lah dampaknya. Mengukur penurunan nilai menggunakan probabilitas tertimbang, ini adalah salah satu yang diminta oleh standar. Jadi standarnya itu minta bahwa ketika kita melakukan ekspektasi ke depan, kita harus bikin beberapa skenario. Kita harus bikin beberapa skenario, ya. Skenario dasar, skenario paling baik, skenario paling buruk. Nanti dari masing-masing skenario akan muncul nih kemungkinan penurunan nilainya. Nanti kita harus weighted-in. Kalau misalnya dari skenario itu berapa, skenario A berapa, skenario B berapa, skenario C berapa, itu yang akan kita rata-rata tertimbang untuk menentukan berapa sih tambahan penurunan nilai yang harus saya catat. Ya. Jadi ini yang salah satu berubah juga nih. Dulu nggak pernah dibilang berapa skenario, sekarang diatur. Kayaknya nggak cukup nih satu skenario. Gitu. Nilai kini ini sebenarnya nggak berubah. Ya, kalau misalnya ada piutang, tiba-tiba ada restrukturisasi yang dia harus bayarnya lebih dari setahun, berarti ada nilai unsur bunganya, itu harus kita tentukan. Ya. Kekurangan kas, ini berarti adalah, ini yang berarti namanya recovery cost. Jadi kalau misalnya dia gagal bayar nih, sebenarnya kas yang saya tidak bisa tagihkan itu berapa sih? Implikasinya apa? Implikasinya nih, kalau misalnya di perusahaan kita, ternyata perusahaan kita tuh kalau setiap suatu perusahaan bertransaksi, ternyata pelanggannya itu harus ngasih bank garansi. Kalau kamu belum kasih bank garansi, saya nggak mau proceed nih transaksinya. Nah, kalau misalnya dia ada bank garansi, sebenarnya nih, buruk-buruknya nih, kalau misalnya pelanggannya itu nggak bisa bayar, sebenarnya perusahaan ini tuh nggak rugi-rugi banget. Kenapa? Karena dia ada bank garansi yang bisa dicairkan. Jadi yang kita hitung sebagai impairment adalah porsi yang nggak bisa kita recover lah, ibaratnya. Ya, yang tidak akan bisa kita recover. Oke, itu 71, ini yang gambar umum untuk PSAK 71. Ini hedging. Ini yang mau saya highlight sebenarnya, yang saya bilang pertama untuk hedging, lebih favorable. Kenapa? Kalau dulu nih untuk suatu transaksi bisa memenuhi definisi lindung nilai di dalam secara akuntansi, itu harus masuk yang namanya tes 80 sampai 125. Ya, tes 80 sampai 125. Kalau misalnya di lewat itu berarti hedgingnya nggak efektif, nggak bisa memenuhi definisi hedging ya, kalau dulu PSAK 55. Nah, kalau sekarang ditiadakan. Jadi ngikut lagi nih ke risk manajemennya. Jadi bisa jadi kalau ternyata effectiveness testingnya itu di bawah 80, masih bisa memenuhi definisi lindung nilai secara PSAK 71. Ya. Tapi diatur yang namanya nanti rebalancing. Nanti kita bahas lebih lanjutnya aja. Tapi sebenarnya yang paling berubah tuh yang ini. Ya. Untuk perlakuannya sebenarnya mirip-mirip aja, tapi untuk yang paling berubah tuh sebenarnya yang ini sudah ditiadakan lah. Ini PSAK 71 sekarang udah ada opsi untuk menetapkan exposure pada profit and loss. Ini nggak berubah. Ini berarti item yang dilindungi nilainya. Jadi yang mau kita jaga nilainya tuh apa sih? Posisi neto kah? Komponen resiko, misalnya resiko bunga yang terlalu fluktuatif karena dia pakai floating rate, atau resiko forex, itu masuk ke dalam sini. Item apa yang pengen kita lindungi nilai. Nah, item yang kita lindungi nilai, kita lindunginya kan dengan menggunakan instrumen apa? Derivatif dan non-derivatif yang diukur pada true profit and loss. Cost of hedging juga diatur. Ini yang namanya rebalancing yang tadi di sini dia disebutkan. Walaupun di sini kan dibilang bahwa 80 sampai 125 sekarang tetap bisa masuk ke dalam akuntansi lindung nilai. Ya, tapi prospective effectiveness testing itu tetap dilakukan. Jadi misalnya nih,
hari ini kita effectiveness testingnya 80. Pas kita akses lagi, ternyata bulan depannya jadi 60%. Nah, berarti kita harus rebalancing. 40%-nya itu harus masuk ke dalam profit and loss. Intinya sih tetap akan ada yang namanya effectiveness testing, walaupun 80 sampai 125-nya ditiadakan, tetap ada effectiveness testing. Kenapa? Karena suatu indikator nilai itu harus dibuktikan dulu bahwa antara hedge item kualifikasian, dan instrumen kualifikasian, antara dua hal itu memang ada economic relationship-nya, ada hubungan secara ekonomiknya. Itu yang tetap tidak ditiadakan, sehingga untuk effectiveness testing-nya pun masih tetap ada. Yang ini untuk ketentuan transisi, kalau misalnya per 1 Januari 2020 kita sudah punya hedging dan efektif, kita nggak perlu assess lagi menggunakan PSAK 71, kita tetap terusin aja. Ini PSAK 71 menyelaraskan akuntansi lindung nilai dengan strategi manajemen risiko. Ini kenapa yang 80-125% itu ditiadakan. Karena ini dikritik juga, saya mau niatnya baik nih, mau ngurangin resiko dari laporan keuangan, kok diribetin ya? Nah, sehingga 80-125 itu ditiadakan. Gitu. Oke. Itu gambaran untuk PSAK 71, kita udah bahas klasifikasi, kita bahas singkat terkait klasifikasi, bahas singkat terkait impairment, dan menyentuh sedikit terkait hedging. Emang 4 area itu sih, sama yang area yang sangat berubah itu terkait dengan pengungkapan di dalam laporan keuangan. Oke, lanjut PSAK 72. PSAK 72 ini merubah banyak sekali standar. Ya, kalau bisa kita lihat di sini, PSAK 72 ini sebelum masuk ke dalam metode 5 langkah ini, dia merubah standar apa aja sih? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau adik-adik ingat, PSAK yang mengatur pendapatan di standar yang sekarang itu beraneka ragam. PSAK 23 itu mengatur pengakuan pendapatan untuk penjualan barang dan jasa. PSAK 34 mengatur pengakuan pendapatan untuk kontrak konstruksi. PSAK 44 untuk real estate. PSAK ISAK 30 untuk customer loyalty program. Jadi macam-macam sekali ya. Dan susahnya sangat melihat form. Form kita tuh ngejualnya apa? Oh, form kita itu ngejualnya barang, berarti rumahnya PSAK 23. Terus ternyata ada industri lain, oh form saya itu menjualnya adalah saya ngasih desain plus saya bangunin. Oh, kalau gitu berarti rumahnya PSAK 34. Jadi bentuk apa yang kita jual itu mempengaruhi rumah standarnya ada di mana. Jadi di mana-mana. Sehingga standar 72 ini sebenarnya niatnya adalah dibanding kita satu pendapatan diatur di A, satu pendapatan diatur di B, dibanding kemana-mana, mending di pool aja semuanya langsung di PSAK 72. Ya. Semua transaksi, mau transaksinya itu jualan barang, jualan jasa, jualan desain plus konstruksi, jualan apartemen, bangunin apapun, itu masuknya ke dalam PSAK 72 dan harus melewati yang namanya 5-step model 5 langkah. Ya. Jadi semua transaksi, semua kontrak dengan pelanggan itu harus masuk ke dalam model 5 langkah. Langkah pertama, menentukan ada kontrak dengan pelanggan atau enggak. Yang kedua, menentukan kewajiban pelaksanaan atau janji lah, bahasa gampangnya ya. 4, menentukan harga transaksi. Harga transaksi itu gampangnya adalah nilai pendapatan yang saya akan catat di buku dalam laporan keuangan. Ya. Yang keempat, kalau misalnya kan kita sering nih, taruhlah kalau kita ini deh pakai paket HP, ya. Kan paket HP jualannya apa? Bisa jualan SMS, jualan paket internet, jualan buat nelpon. Nah, itu gimana nih cara ngalokasiin berapa sih pendapatan buat SMS, berapa sih pendapatan buat telepon, berapa sih pendapatan buat paket internet. Nah, itu diaturnya di langkah 4. Yang langkah 5 ini terkait dengan timing. Ya. Sebenarnya kalau mau secara gambaran high levelnya, PSAK 72 ini yang paling berdampak di step 5-nya. Kenapa? Yang lainnya tuh lebih ke arah enhancement sebenarnya. Di standar yang dulu tuh udah pernah ngatur, cuman nggak clear lah. Jadi di sini tuh lebih di-clearin. Tapi kalau untuk langkah yang nomor 5, emang ada beberapa klausul yang baru. Dan untuk certain industri, contohnya industri yang bergerak di real estate, nomor 5 ini yang lumayan dampaknya masif. Ini step 1, PSAK 72 itu kan kalau kita lihat judulnya aja adalah kontrak dengan pelanggan.
Sehingga kontrak itu menjadi penting. Ekstrimnya kalau kita bertransaksi nggak ada kontrak, itu nggak bisa dicatat pendapatannya menurut PSAK 72. Sedangkan standar-standar pendapatan yang dulu tidak pernah mengemphasize pentingnya kontrak, baru di 72 nih. Ya. Sehingga kontrak di dalam PSAK 72 itu menjadi penting. Definisi kontrak tuh apa aja definisi kontrak itu harus memenuhi 5 hal ini. Ya. Yang pertama collectible. Jadi kontrak itu ketika kita bertransaksi dengan customer A, kita yakin bahwa customer A itu bisa bayar. Gampangnya misalnya nih, kita udah set credit limit, satu perusahaan udah credit limitnya 500. Ternyata 500-nya udah kepentok, dia mau transaksi lagi. Nah, walaupun udah kepentok, ternyata transaksinya pun kita bolehin. Nah, itu akan di-question collectibility-nya. Kok kamu mau sih bertransaksi dengan pelanggan yang dulu-dulunya juga nggak pernah bayar gitu. Ya, jadi satu transaksi itu harus bisa collectible dulu. Berubah nggak dengan standar yang dulu? Enggak. Standar yang dulu namanya probable. Ya. Kalau dulu namanya probable bahwa manfaat ekonomi mengalir ke perusahaan. Kalau sekarang namanya collectible. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu berubah sih menurut saya ya. Yang kedua, memiliki substansi komersial. Ya. Substansi komersial maksudnya adalah kita bertransaksi dengan pelanggan A, itu ada reason-nya. Ya. Kalau misalnya nih kita bertransaksi rugi mulu, pasti akan di questions, kok kita kan duitnya profit oriented ya, kenapa kita mau bertransaksi yang rugi? Kok kayaknya tidak ada substansi komersialnya. Sehingga harus ada substansi komersialnya. Ini berdua nyambung. Ya. Sebenarnya. Yang kedua, term of payment-nya jelas. Jadi yang jualnya jelas, dia jualan apa, yang sebelah sananya jelas bayarnya gimana. Bayarnya kapan, bayarnya kapan. Jadi ini harus jelas juga di dalam kontrak. Yang keempat, telah menyetujui kontrak, baik lisan maupun praktek bisnis. Jadi sebenarnya di dalam standar ini, untuk suatu kontrak itu nggak harus tertulis, bisa aja dia secara verbal. Tapi yang ditekankan harus ada enforceability-nya. Ya. Enforceability apa? Berarti enforceability itu adalah ada keterpaksaannya. Ya, kalau misalnya kita memberikan sesuatu ternyata menggunakan verbal, biasanya susah nih kita mau bilang bahwa saya punya keterpaksaan secara hukum. Gitu. Walaupun secara standar diperbolehkan ya, cuman agak susah dibuktikan aja ketika dia verbal. Gitu. Jadi ini berempat harus dipenuhi. Oh ya, yang saya mau kasih tahu juga bahwa standar ini sifatnya residual. Residual itu maksudnya kalau standar ini sudah diatur di standar yang lain, berarti dia tidak perlu, dia tidak boleh masuk ke standar ini. Contohnya kayak bank, revenue dia banyaknya interest. Interest itu udah di PSAK 71. Makanya untuk bank biasanya PSAK 72 itu minim lah dampaknya, karena dia rata-rata revenue-nya sudah diatur di sini. Oke. Ini kontrak kombinasi. Again, ini bukan hal yang baru. Di standar yang sekarang pun sudah membahas terkait dengan kontrak kombinasi. Kontrak kombinasi itu sebenarnya mau kita bilang bahwa bisa aja untuk mengerti suatu substansi ekonomi di dalam suatu transaksi, kita nggak bisa assess satu kontrak doang. Tapi satu kontrak ini harus kita jajarin sama kontrak yang lainnya. Biar kita bisa ngerti, oh maksudnya kenapa saya bertransaksi dengan pelanggan itu tuh karena ini. Nah, untuk kita tahu apakah satu kontrak itu dikombinasikan dengan kontrak lainnya atau enggak, standarnya udah kasih guidance. Ya. Yang paling penting adalah kontrak kombinasi itu jika disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan. Ini dulu nih yang harus kita achieve nih. Ya, sama atau berdekatan. Jadi kita enter kontrak dengan customer yang sama, di hari yang sama, atau di waktu yang berdekatan. Kenapa standarnya mengemphasize sama atau berdekatan? Karena kalau misalnya dia terlalu jauh, ya, berarti circumstances ketika kita menegosiasikan kontrak itu berubah. Ya, kalau berubah, berarti nggak di-combine dong, karena emang negosiasinya sudah berbeda. Jadi harus sama atau berdekatan. Ya. Berdekatan diatur nggak berapa lama? Nggak. Jadi ini beneran judgment. Ya. Ketika sama atau berdekatan terpenuhi, baru kita cek lagi nih. Ketika dia dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal atau enggak. Jadi pas dia tender, ternyata tendernya itu walaupun nanti kontraknya dibikin terpisah, pas tender ternyata deal-dealannya itu udah bareng gitu.
Nah, kalau misalnya itu bisa jadi kontraknya adalah kontrak kombinasi, walaupun secara fisik legalnya dia dua, tapi pas di tender ternyata barengan. Ya. Atau imbalan dalam satu kontrak bergantung pada harga kontrak yang lainnya. Jadi harga yang sini ngikutin harga untuk kontrak yang sebelahnya. Nah, itu adalah satu indikator bahwa ini kontrak kombinasi. Barang dan jasa merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal. Ini kewajiban pelaksanaan tunggal nanti kita jelaskan. Jadi intinya barang di kontrak satu itu tuh nggak bisa ada benefit apapun kalau misalnya kita nggak campur dengan barang ada di kontrak dua. Nah, itu berarti dia harus gabung dulu nih baru kita bisa assess. Gitu. Modifikasi kontrak, ini hal baru. Kalau yang ini baru di dalam PSHK 72. Ini nggak ada di PSHK yang lama. Modifikasi kontrak mungkin di PSHK yang lama, rata-rata di assess-nya ke depan. Nah, kalau modifikasi kontrak di PSHK 72, itu bisa ada 3 skenario. 3 skenario itu yang pertama kontrak terpisah. Kontrak terpisah itu kondisinya apa? Kondisinya adalah ketika saya memodifikasi kontrak, saya nambahin barang atau jasa yang sifatnya dapat dibedakan, dan harga atas barang dan jasa tersebut harganya sudah harga market. Ya. Kenapa kontrak terpisah ya? Karena nggak nyambung. Hari ini mau saya enter ataupun besok saya mau enter, kontrak barunya mah harganya itu aja. Jadi itu berdua dinegosiasikan terpisah sehingga ketika di account nggak boleh barengan. Ya, jadi kondisi pertama kontrak terpisah ketika yang kita modifikasi kita nambah barang atau jasa yang sifatnya dapat dibedakan dan harganya itu harga market lah, harga jual tersendiri. Kalau nggak ini, nah ada kondisinya. Kalau misalnya dia itu nambah barang, tapi barangnya itu bukan harga market, berarti kita pakai yang ini. Ini agak panjang ya, tapi kalau mau disingkatin sebenarnya kita akan adjust prospectively. Contohnya misalnya kita jualan barang 20 barang. 20 barang harganya tuh masing-masing adalah satu masing-masing. Jadi harga revenue itu 20. Ternyata pas 10 barang yang udah di-deliver, kontraknya dimodifikasi. Dia nambah lagi 5 barang. Tapi harganya nggak 1, harganya 0,5. Kenapa? Karena dia dapat diskon. Dia dulu udah pernah enter, sekarang saya murahin deh, saya kasih 0,5. Ya. Yang ini maksudnya adalah yang 10 udah kita deliver kan udah catat revenue. Itu nggak usah diapa-apain. Biarin aja. Cuman yang sisa 10 itu harus kita hitung dampaknya. Jadi 10 kita tambahin 5 yang baru, harga transaksinya kita adjust lagi. Ya, kalau tadi kan berarti yang harga transaksi yang sisa kan tinggal 10 ya. Karena yang sebelumnya kan 10-nya udah catat revenue. Nah, 10 kita tambahin lagi yang 0,5. 0,5 dikali ke 10 barang tambahan lah, biar gampang. Jadi ada 15 revenue-nya. Nah, revenue 15 ini kita bagi ke 20 barang. Jadi masing-masing barang nanti allocate-nya akan berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi dampaknya prospektif. Gitu. Kalau tidak dapat digunakan, kalau tidak dapat dibedakan, misalnya ini contohnya adalah dia satu performance obligation. Ya, saya janjinya adalah ngebangunin rumah. Ternyata di tengah-tengah saya modif nih. Bangunin rumahnya itu pengen dirubah dong layout yang bagian sini. Tapi dia nggak nambah jasa tambahan. Itu saya cuman jasa yang saya berikan tuh bangunin rumah. Nah, kalau kayak gitu berarti pengakuan pendapatannya yang dulu sudah diakuin itu harus kita adjust. Bedanya itu. Kombinasi A dan B, balik lagi sebenarnya tujuannya adalah pada tanggal modifikasian kita harus bisa mencapai objektif yang ini nih. Sisa, berapa sih uang yang kita harapkan kita terima untuk barang dan jasa yang belum kita alihkan. Gitu. Tapi secara general 3 hal ini. Jadi ada kontrak terpisah, di-adjust prospektif, atau di-adjust retrospektif. Gitu. Di-adjust retrospektif bukan berarti meng-adjust equity-nya ya. Jadi tidak meng-adjust return earning-nya ya, tapi meng-adjust revenue di periode yang berjalan. Gitu. Next. Ini definisi performance obligations. Kalau yang ini sebenarnya, kalau saya bisa bilang ini adalah enhancement. Kalau di PSHK yang sebelumnya itu namanya multiple element arrangement. Jadi ini bukan konsep baru. Konsep MEA itu sudah ada lama. Cuman konsep MEA itu dulu nggak terlalu jelas cara membedakannya seperti apa. Sekarang di-enhance nih, biar orang nggak banyak multi-interpretasi. Ya udah, untuk menentukan apakah suatu janji itu terpisah dibanding janji yang lain, itu ada 2 kriteria yang harus dipenuhi.
Ya. Dapat dibedakan dalam konteks kontrak. Jadi untuk dapat dibedakan itu misalnya pelanggan memperoleh manfaat secara tersendiri atau bersama dengan sumber daya yang tersedia lainnya. Jadi kalau misalnya saya bisa kasih contoh, kita langganan nonton TV di rumah, smart TV ya. Kita langganan untuk bisa nonton HBO, bisa nonton macam-macam. Ternyata kalau untuk melangganan itu ada yang nama box-nya nih, setup box-nya. Ya. Kalau nggak ada barang itu, mereka berdua tuh nggak bisa mendeliver apa yang kita pengenin. Nah, mungkin jadinya di kacamata pelanggan, saluran channel yang kita bayar dengan setup box-nya itu tidak terpisah. Karena itu berdua harus digabung dulu, baru pelanggan bisa menikmati manfaatnya. Ini maksudnya dapat dibedakan dan dapat dibedakan dalam konteks kontrak. Ini selalu melihat dari kacamata pelanggan, itu dia menikmati manfaatnya apa sih? Ini sangat judgement untuk beberapa industri sebenarnya, yang untuk menentukan apakah dia ini bersifat dibedakan dalam konteks kontrak itu lumayan judgement untuk bagian sininya sebenarnya. Yang kita janjiin ke pelanggan itu apa sih? Contohnya misalnya atau enggak mobil. Biasanya kalau kita beli mobil baru suka ada tambahan 5 tahun free service atau 3 tahun free service. Nah, pertanyaannya adalah free service itu merupakan janji terpisah dengan jualan mobilnya atau enggak? Kalau kita ngeliat masing-masing, mobil sama free service benefitnya masing-masing, ya kan? Dan untuk si pelanggan itu bisa menikmati mobilnya, nggak perlu free service-nya. Sehingga kita bisa bilang bahwa di dalam PSAK 72, mobil dan free service itu merupakan dua janji yang terpisah. Gitu. Ini series of listing service, pengecualian atas rangkaian barang atau jasa. Ini tuh berarti dia, ini bahasa standarnya untuk memenuhi definisi serangkaian barang atau jasa, ini ada kriterianya lah. Dapat dibedakan secara substansial sama, pengakuan waktunya sepanjang waktu, pola pengalihan sama. Ini secara standarnya untuk memenuhi definisi serangkaian barang atau jasa ini. Cuman kalau saya mau ngasih contoh gampangnya itu adalah misalnya janji untuk cleaning service. Ya. Ketika cleaning service berjanji kepada satu perusahaan, janjinya dia cuma satu, cleaning service toh. Ya. Tapi sebenarnya itu memenuhi definisi serangkaian barang atau jasa. Kenapa? Karena cleaning service membersihkan kantor hari ini, sama dia ngebersihin kantor besoknya, sama besoknya lagi, manfaatnya itu beda-beda. Ya, dia bersihin hari ini bersih, berarti perusahaan udah bisa menikmati manfaatnya. Besok dia bersihin lagi, perusahaan bisa menikmati manfaatnya. Besok dia bersihin lagi, perusahaan bisa menikmati manfaatnya. Jadi kita bisa bilang bahwa itu sebenarnya jasanya berbeda-beda nih, karena manfaatnya beda-beda. Dia bersihin, saya terima manfaat, besok dia bersihin, saya terima manfaat. Tapi secara substansi sama. Sehingga kita bisa bilang dia adalah satu PO yang namanya serangkaian jasa. Ya, substansinya sama, beres-beres. Pengakuannya sepanjang waktu. Ketika dia selesai ngerjain, saat itu juga kita bisa dapat manfaat. Pola pengalihan sama. Nah, itu memenuhi definisi serangkaian jasa. Gitu. Dan serangkaian jasa ini adalah satu janji terpisah. Harga transaksi ini berarti standarnya mau bilang bahwa belum tentu bahwa harga yang ada di invoice itu sudah merupakan angka revenue yang akan kita catat di dalam laporan keuangan. Kenapa? Karena harga yang ada di invoice itu harus kita sesuaikan dulu nih dengan imbalan variabel dan pembatasnya, variable consideration. Imbalan yang terutang kepada pelanggan atau consideration payable. Kalau ada komponen pendanaan signifikan sama ada imbalan non-kas. Imbalan variabel ini contohnya adalah misalnya suka ada satu perusahaan yang kalau kamu bulan ini belinya di atas threshold, bulan depan saya kasih kamu diskon. Nah, suka ada gitu kan, misalnya dia jualan A, bulan barang A, kalau kamu berhasil beli ini, jualan barang A ini lebih dari 100 bulan ini, berarti bulan depan saya akan kasih kamu diskon sekian. Nah, standar yang sekarang bilang bahwa dia nggak pengen nih kita catat revenue gede-gede untuk bulan ini, bulan depannya kita reverse. Karena ternyata dia kasih diskon. Jadi dari sekarang diskonnya harus kita tarik.
walaupun diskonnya dikasihnya bulan depan, tapi sebenarnya diskon itu tuh terkait dengan transaksi bulan ini. Jadi diskon yang akan kita bagikan bulan depan harus udah mulai kita accrue di bulan ini sebagai pengurang revenue. Oke. Kalau imbalan yang terutang kepada pelanggan, ini berarti kita ibaratnya, bahasa gampangnya itu adalah perusahaan kasih uang ke pelanggan. Ini seringnya biasanya di perusahaan kalau kita misalnya suka merubah ini nih, pertama kali kita ngaktifin kartu HP biasanya kadang-kadang suka dikasih balance cash, bisa kita redeem di mana aja. Dulu saya pertama kali subscribe Halo, saya dapat yang namanya T-point ya, yang bisa di-redeem di mana aja. Nah, itu kan sebenarnya in essence berarti kita dapat cash nih. Nah, cash itu tuh harus kita jadikan pengurang revenue identitasnya. Imbalan non-cash ini sebenarnya kalau ada kontribusi dari customer, ini sebenarnya kalau saya bisa bilang ya, dulu kan PSAK yang lama mengatur tentang barter. Nah, barter sekarang tuh nggak ada di 72. Kemungkinan besar akan diatur di dalam non-cash, karena perolehan sebelah sana ngasih barang, kita ngasih barang. Gitu. Jadi ada imbalan, ada unsur non-cash-nya yang terlibat di dalam transaksi tersebut. Kalau yang ini komponen pendanaan signifikan sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi dari dulu-dulu nih PSAK yang sebelumnya udah bilang bahwa ketika ada time lag nih antara kapan kita deliver jasa sama kapan kita terima uang, sebenarnya itu akan ada komponen bunga di sana. Ya. Karena kan selalu seperti itu ya, ketika ada satu time lag antara cash yang kita terima lebih dari 1 tahun, berarti ada komponen bunga. Nah, yang berubah dari standar yang dulu dengan standar yang sekarang adalah yang dulu tuh cuma mengatur ketika kondisinya itu adalah pelanggan bayarnya di belakang. Saya udah deliver sekarang, pelanggannya belakangnya bayarnya nanti atau nyicil. Nah, itu udah diatur dulu. Yang berubah di 72 apa? Yang berubah di 72 adalah kondisinya ketika pelanggannya bayar di depan. Ya. Gitu. Dua-duanya sama-sama ada komponen interest. Tapi kalau misalnya pelanggan bayar di belakang, posisinya adalah kita memberikan financing ke pelanggan. Kalau pelanggan dibayarnya di depan, kita seakan-akan dikasih financing oleh pelanggan. Tapi kedua-duanya akan ada komponen bunga. Gitu. Kecuali royalti, kalau ada imbalan variabel yang bentuknya royalti, ini dicatat ketika terjadi. Oke, ini cara alokasi, ini step 4. Jadi kan tadi aku contohnya bahwa satu kontrak bisa aja ada 3 barang. Nah, biasanya nih, kalau kita jualan satuan, sama kalau kita jualannya bundling, biasanya suka ada diskon. Enggak? Kalau kita beli satu harganya 100, kalau misalnya pelanggannya beli 3, dimurahin dong. Nah, standar ini tuh mengatur gimana sih caranya mengalokasi komponen diskon tersebut ke janji-janji yang ada dalam kontrak. Nah, cara mengalokasikannya ada yang bukti terbaik, berarti bukti terbaik ini adalah kalau ada ini, berarti pakai yang ini dulu, harga yang dapat diobservasi. Gampangnya kalau misalnya perusahaan itu punya listing yang dia ngeliat nih, harga ini tuh berapa, harga ini berapa, berarti kita pakai yang itu dulu. Kalau mereka punya list harga, sales listing, kita pakai yang itu dulu. Tapi kadang-kadang ada beberapa kondisi yang dimana dia nggak establish listingnya, atau ternyata dia nggak pernah ada pengalaman jual itu terpisah. Barangnya itu berdua selalu jualannya bundling gitu, nggak pernah dipisahin. Nah, kalau misalnya tidak tersedia, standar ngasih cara untuk mengestimasi harganya. Kita ngelihat yang namanya pendekatan penilaian pasar disesuaikan atau adjusted market approach, dan pendekatan biaya ekspektasi yang ditambah margin, cost plus margin. Adjusted market approach maksudnya apa? Maksudnya adalah kita ngelihat kompetitor nih, atau orang yang jualan dengan fitur yang serupa. Dengan fitur yang serupa, dia jualan, dia kasih berapa sih? Nah, itu biasanya bisa kita gunakan basisnya, baru kita aja sesuai dengan kondisi perusahaan. Kalau cost plus margin, berarti untuk mendeliver jasa tersebut, saya butuh biayanya berapa sih? Nah, biayanya kita kumpulin dulu, kita tambahin margin yang kita pengenin. Nah, itu bisa kita consider, kalau misalnya ini tidak tersedia, mungkin kita bisa menggunakan pendekatan yang ini dulu. Pendekatan residual, nggak boleh. Lebih harusnya akan ada di sangat
dalam kondisi yang sangat rare lah, sangat jarang lah, kita boleh pakai pendekatan residual. Pendekatan residual itu maksudnya apa? Kita cuma cari fair value untuk mungkin kewajiban pelaksanaan 1 dan 2. Sisanya itu langsung ke 3. Jadi 3 nggak perlu kita catat fair value-nya berapa, nilai sisanya langsung masuk ke 3. Itu boleh, cuma dalam kondisi yang sangat spesial. Standarnya pun cuma ngasih 2 kondisi. Ketika pas kita assess fair value-nya, ternyata harganya itu beneran bisa masif sekali rentangnya. Jadi kita nggak tahu nih rentang yang mana yang menunjukkan fair value-nya. Sama kita benar tidak punya experience, ini pertama kali, jadi kita nggak tahu berapa harganya. Jadi untuk pendekatan residual, harusnya ini udah sangat jarang terjadi ya. Nah, ini yang berubah. Kan tadi saya bilang pertama kali adalah PSAK yang lama itu melihat bentuk. Kalau kita jualannya barang, itu PSAK 23, dan kalau kita ngeliat PSAK 23, pengakuan pendapatannya itu sekarang atau nanti. Nggak pernah ada yang namanya perlahan-lahan. Jadi seakan-akan dulu tuh standar ngeliat form nih, kalau jualan barang itu nggak mungkin perlahan-lahan, jualan barang itu sudah pasti saat ini atau nanti, tergantung kapan nih resikonya berpindah. Kalau jualan jasa, pasti bisa perlahan-lahan, kecuali ada kondisi lah, ada beberapa kondisi yang dimudahkan oleh standar. Yang dia pakai straight line dan kawan-kawan. Gitu. Sekarang, kalau menurut PSAK 72, udah nggak ngeliat lagi formnya. Untuk menentukan apakah kita esensinya menjual barang, atau esensinya menjual jasa, itu kita melihat apakah pendapatannya diakui at point in time, atau diakui over time. Semua jasa, semua janji yang ada di step 2 harus di-assess dulu secara overtime sebelum kita conclude dia point in time. Ya. Misalnya, saya jualannya tadi adalah jualan telepon. Ya. Ketika kita nelpon, ya, ketika pelanggan nelpon, di saat itu juga providernya itu sudah menyelesaikan kewajiban dia saat itu. Di saat dia menyelesaikan kewajiban, di saat itu juga kita menerima manfaat. Sehingga untuk jasa yang misalnya telepon, bisa jadi dia masuknya ke dalam overtime. Kalau jawabannya ini sini nomor 1 udah yes, yang ke bawahnya nggak usah kita assess. Kalau ternyata jawabannya masih no nih, kita jualannya itu adalah jualan barang. Jadi barangnya itu ketika perusahaan ini memproduksi satu barang, customer-nya belum menikmati manfaat, customer-nya menikmati manfaatnya tuh nanti pas barangnya tuh sampai tempat dia. Ya. Jadi jawabannya no. Kalau jawabannya no, kita ke nomor 2. Pelanggan mengendalikan aset ketika entitas menciptakan atau meningkatkan aset tersebut. Contohnya adalah ketika kita bangun, pelanggan itu udah punya kontrol. Ya, ketika kita bangun rumah ternyata kita bisa menentukan desainnya. Awalnya kita mau 3 lantai. Ternyata kita bilang 3 lantai kayaknya nggak terlalu lebay, jadi 2 lantai. Jadi saat masa pembangunan, sebenarnya mengkontrol atas aset tersebut tuh udah bukan entitasnya, tapi pelanggannya. Kalau misalnya seperti itu, berarti dia overtime. Kenapa? Itu tandanya adalah kontraktornya itu tuh cuma memberikan jasa konstruksi. Ya. Kenapa? Karena bentuknya mau apapun ya terserah pelanggannya. Saya cuma bantuin untuk mengkonstruk. Sehingga esensinya dia ngasihnya jasa. Sehingga pengakuannya itu adalah overtime. Kalau ternyata ini enggak, misalnya perusahaan real estate. Perusahaan real estate kan kalau misalnya kita jualnya udah bentukannya kompleks, atau kita jualannya bentuknya udah apartemen, kita udah nggak bisa milih desain, marketnya udah jadi, terima atau nggak terima. Sebenarnya kan itu. Sehingga untuk perusahaan yang bergeraknya seperti itu, pelanggannya belum punya kontrol. Yang punya kontrol masih developernya untuk menentukan desainnya akan seperti apa. Sehingga jawabannya tuh tidak nih di sini. Kita harus ke yang terakhir. Nah, ini yang baru sekali. Indikator ini yang beneran baru di PSAK 72. Jadi, kapan sih dia bisa overtime? Ketika aset tersebut tidak ada alternatif use, sudah tidak ada penggunaan alternatif, dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan. 2 hal ini yang sebenarnya sekarang lagi dikomplain keras sebenarnya sama untuk beberapa industri, termasuk real estate yang paling kencang. Kenapa? Berarti menggunakan konsep yang diperkenalkan oleh PSAK 73 yang ini, berarti barangnya itu tidak punya alternatif use. Maksudnya adalah, ketika kita jualan apartemen, kita sudah tekan kontrak, apartemennya udah jelas bahwa saya mau apartemen di lantai 5, unit 15. Ya. Apartemen 5 di unit 15 itu nggak boleh dijual, si developer ini udah nggak boleh jual lagi ke orang lain, karena secara kontraktual dia sudah di-prohibit.
Itu berarti sudah tidak ada penggunaan alternatif. Jadi customer yang bisa menggunakan cuma yang A aja yang udah taken kontrak. Ya, jadinya centang. Jadi udah tidak ada penggunaan alternatif. Pertanyaan kedua, dia punya right to payment atau enggak? Right to payment bahasa gampangnya adalah ketika si developer ini membangun bangunannya, berarti dia udah punya hak untuk menagih. Plus reasonable margin. Nah, ternyata untuk beberapa kondisi kayaknya right to payment itu tidak ada. Ya. Jadi belum tentu semua perusahaan itu dia nagihnya berapa, tiba-tiba pelanggannya nggak mau nerusin, dia punya hak tagih. Nah, belum tentu ada. Sehingga untuk beberapa perusahaan, kalau ininya tidak bisa dibuktikan, right to payment-nya tidak bisa dibuktikan, maka pengakuan pendapatannya itu point in time. Jadi jawabannya no. Sehingga kalau jawabannya ini no, ini no, ini no, ini point in time. Ekstrimnya apa? Berarti dia bisa ngelakuin pendapatannya ketika pengendaliannya itu beralih ke pelanggan. Ngelakuin pendapatannya itu nanti. Makanya untuk yang nomor 3 ini agak dikomplain lah untuk beberapa industri. Gitu. Nah, basically itu sih PSAK 72. Kita udah memperkenalkan model yang paling utama, yang 5-step model. Harus diingat-ingat banget karena model ini tuh practically harus dilakukan untuk semua kontrak dengan pelanggan. PSAK 72, nah yang terakhir PSAK 73. PSAK 73 ini yang menurut saya ketika saya ngebantu klien-klien, ini adalah PSAK yang dampaknya tuh paling real. Kenapa? Karena PSAK ini menargetkan ke orang yang nyewa, resi. Nah, orang yang nyewa, yang dulunya sewanya diakuin operating lease, itu udah pasti kena banget PSAK 73. Dan kalau kita mau fair kan rata-rata siapa sih yang nggak ada unsur sewa di dalam bisnisnya. At the minimum kita misalnya sewa gedung, sewa ruangan, nah at the minimum ada itu kan. Makanya PSAK 73 ini yang menurut saya dampaknya paling real dan paling masif untuk semua industri. Resi yang paling signifikan perubahannya, jadi dulu kita mengenal namanya operating lease dan finance lease di PSAK 30. Kalau PSAK 73 ini, sebagai informasi, dia akan menggantikan PSAK 30, ISAK 8, ya, ISAK 25, sama, saya agak lupa satunya itu apa. Tapi yang dirubah adalah, PSAK itu berubah standar-standar tersebut. Yang paling berubah adalah resinya. Resi sekarang udah nggak perlu lagi nih ngeklasifikasiin apakah satu sewa itu merupakan sewa operasi atau sewa pembiayaan, finance lease. Dulu kan kita akan lihat nih resiko barangnya ada di mana. Kalau resiko barangnya masih ada di lessor, berarti kita operating lease. Kalau resiko barangnya ada di lessee, berarti kita finance lease. Nah, sekarang tuh udah nggak ada. Practically di lessee semuanya akan masuk sebagai finance lease. Ya. Seluruh sewa harus dicatat pada laporan posisi keuangan, jadi on balance sheet. Kalau finance lease, Bapak Ibu ingat dan adik-adik ingat, kalau finance lease itu berarti kita akan catat asetnya, yang disewakannya apa, plus liabilitas sewanya. Pengecualian, ini options, jadi mau digunakan atau enggak, ini terserah dari entitasnya masing-masing. Jadi untuk lessee, sewa berjangka pendek, kurang dari 12 bulan, dan sewa LV itu tidak perlu di-on balance sheet kan. Ya. Itu mungkin kayaknya ada di sini. Ya, okay. Untuk penjelasan lebih lanjutnya di slide selanjutnya ya. Lessor, nggak banyak berubah, lessor masih tetap akan ada operating lease dan finance lease. Pengecualian, ini berarti kalau sudah diatur di standar yang ini, udah nggak akan masuk ke dalam PSAK 73. Kalau dia udah perusahaannya ternyata udah menggunakan PSAK 64, berarti nggak masuk ke 73. Kalau ternyata dia bergerak di plantations, berarti untuk aset-aset tersebut, si pohon-pohon tersebut menggunakan PSAK 69. Ya. Kalau misalnya ruang lingkupnya adalah konsesi, ruang konsesi tetap pakai ISAK 16, kita akan aksesnya. Kalau ternyata dia bentukannya adalah intellectual property itu misalnya kita menjualnya tuh kayak motion picture, license, misalnya kita aplikasi, itu kan bentukannya adalah intellectual property. Nah, intellectual property itu dikecualikan, dia masuknya ke PSAK 72, diatur spesifik. Dan yang kita sewakan bentuknya adalah intangible. Misalnya ada beberapa industri yang dia menyewakannya itu adalah biasanya menyewa jaringan, saya lupa nama detailnya apa, tapi nggak kelihatan nih, tapi kita sebenarnya untuk satu jaringan itu sebenarnya kita yang sewa. Nah, itu balik lagi company policy choice, tapi harus konsisten apakah untuk sewa intangible itu masuk ke 73 atau tidak.
pengecualian ruang lingkup ini bersifat opsional yang tadi saya bilang bahwa untuk lesi generally semua jadinya finance lease, semuanya harus dicatat di dalam balance sheet. Kecuali sewanya itu jangka pendek ya, dan tidak mengandung opsi beli. Kenapa? Kalau ternyata sewanya itu mengandung opsi beli, harus kita assess dulu nih. Kalau ternyata barangnya itu akan kita exercise, barangnya kita butuh, kita sewa bangunan setahun. Tapi ada opsi belinya bahwa ini bangunan ini bisa diperpanjang. Nah, kalau diperpanjang, kita melihat bentukannya adalah bangunan, kan agak unlikely ya kita nggak exercise, sehingga dia tidak memenuhi definisi jangka pendek lagi. Karena periode yang berada di periode opsi beli itu harus kita pertimbangkan. Dan sewa LVA. Sewa LVA ini adalah sewa yang aset yang kita sewa itu nilainya tidak material. Diatur nggak berapa? Nggak diatur, tapi prakteknya internasionalnya itu $5.000. Jadi di BC-nya, basis of conclusion yang IFRS 16, IFRS 16 ini kan bapaknya PSAK 73 ya, dia mention bahwa generally nggak material itu di bawah $5.000. Ya. Gitu. Suka ada yang nanya, saya jualan saya misalnya sewanya laptop itu ternyata harganya kurang dari $5.000. Tapi saya sewa laptopnya itu bisa sampai 1.000 karena semua karyawan saya tuh dikasih laptop. Jadi kalau saya 5.000 dikali sama 1.000 orang, semua itu angkanya material nih, bisa bermiliar-miliar. Nah itu tetap dikecualikan nggak oleh standar? Jawabannya iya. Karena standar itu melihat nilai asetnya. Kalau asetnya tidak material, walaupun kita dalam kontraknya ada 1.000, tetap kita kecualikan sebagai LVA. Gitu. Kalau misalnya dia menggunakan opsi ini, berarti pengakuannya kayak dulu, expense as incurred aja. Ketika ada tagihan, berarti itu yang saya catat sebagai expense-nya. Ini mengidentifikasi sewa, sebenarnya ini mereplace ISAK 8. Dulu kan kalau kita menentukan apakah satu kontrak itu sewa atau tidak sewa kan jangan lihat judulnya. Karena sering banget saya ketemu yang nama judulnya kontrak sewa, ternyata pas di-assess bukan sewa. Atau kebalikannya, nama kontraknya kontrak jasa, pas di-assess ternyata dia ada komponen sewanya, karena ada unsur asetnya. Nah, sehingga untuk menentukan dia sewa atau tidak sewa, di standar yang lama pakai ISAK 8. Nah, ISAK 8 dicabut, masuknya ke PSAK 73 bagian yang sini. Nah, untuk kontrak merupakan satu sewa, ada dua hal. Ada hak untuk ada aset identifikasian, dan kita punya hak untuk mengendalikan aset identifikasian tersebut. Aset identifikasian apa? Aset identifikasian adalah aset tersebut, itu penggunaannya tuh eksklusif buat kita selama masa kontrak. Orang lain tuh nggak bisa pakai. Contohnya misalnya saya sewa bangunan. Sewa bangunan udah telak-telak sewa ya, udah kelihatan bahwa saya sewa di lantai sekian, ukurannya sekian. Orang lain nggak bisa pakai, sehingga aset itu khusus eksklusif buat saya yang gunakan, buat Flexido yang gunakan. Aset identifikasi ini untuk certain case bisa jadi judgment. Kalau misalnya dia bangunan, dia sewa tanah, itu kan gampang, udah pasti diatur secara spesifik. Tapi kalau misalnya dia sewanya itu adalah mobil, misalnya mobil alat berat, dia cuma ngasih tahu spesifikasinya. Nah, itu suka jadi pertanyaan nih, apakah mobil alat berat itu merupakan aset identifikasi atau tidak. Kalau ada kondisi seperti itu, berarti kita harus assess circumstances-nya. Kalau ternyata mobilnya itu, dia cuma kasih spesifikasi bahwa saya pengen alat beratnya ABC, spesifikasinya. Tapi dia nggak pernah ngatur nomor mesinnya berapa, nomor polisinya berapa. Jadi kan kalau kelihatan dari kontraknya kok kesannya tidak ada aset yang spesifik nih buat pelanggan ini. Nah, tapi kita harus lihat nih circumstances-nya. Oh ternyata alat berat tersebut kita gunakan ke daerah terpencil. Suppliernya di Jakarta, alat berat tersebut ternyata untuk di pedalaman Kalimantan. Untuk mengubah asetnya aja itu biayanya tuh lebih besar sekali gitu, untuk biaya shippingnya, biaya ngantarnya tuh besar sekali, sehingga unlikely nih mereka akan gonta-ganti asetnya, sehingga kemungkinan besar untuk kasus seperti itu aset identifikasiannya itu terdapat aset identifikasian walaupun tidak tertulis spesifik di dalam kontrak. Nah kalau sudah ada aset identifikasian, pertanyaan selanjutnya adalah kita punya hak nggak sih untuk mengendalikan aset tersebut? Ya. Cara taunya gimana? Penyewa secara substansial mendapatkan ekonomi dari penggunaan aset. Kita sewa gedung 5 tahun, selama 5 tahun, manfaat dari si gedung itu kita yang nikmatin, nggak ada orang lain yang nikmatin. Nah, kalau itu dia jawabannya, iya,
penyewa mengarahkan penggunaan aset. Kita sewa mesin, kita nentuin nih mesin ini, atau kita sewa alat berat, kita nentuin alat berat ini untuk di site yang A hari ini, besok di site yang B, besoknya lagi di site yang mana. Itu berarti kita yang menentukan penggunaan aset. Yang kita consider di sini adalah hak kita secara substansial ya. Jadi kalau misalnya di dalam kontrak, kayak kontrak yang PSAK 73 ini kalau kita ngomongin background, ini pertama kali di-trigger oleh perusahaan aviasi. Jadi Dewan Standar di global itu agak concern, karena perusahaan aviasi itu rata-rata tidak pernah mencatat pesawatnya di dalam bukunya. Rata-rata pesawatnya itu biasanya sewa. Nah, sehingga dia ngerasa kok kayaknya nggak mencerminkan substansinya ya sebenarnya transaksi ini. Nah, kalau misalnya kita menggunakan contoh aviasi nih, aset identifikasian ada nggak? Ada. Kenapa? Ketika di badan pesawat, biasanya mereka ke-register. Di badan pesawatnya itu ada nomor PK sekian-sekian. Itu ke-register bahkan ke kementerian. Jadi udah pasti pesawat tersebut khusus buat perusahaan yang A. Secara substansial mendapatkan manfaat ekonomi nggak? Iya. Karena kan selama masa sewanya yang menggunakan adalah perusahaan penerbangan tersebut. Penyewa mengarahkan penggunaan aset nggak? Mengarahkan penggunaan aset ini harus yang substansial. Substansial ini dalam contoh untuk perusahaan aviasi itu apa? Contohnya adalah yang menentukan jadwal terbang, dia mau terbangnya kemana, itu adalah perusahaan penerbangan. Jadi perusahaan penerbangan itu yang menentukan untuk pesawat yang A, dia cuma akan terbang 3 hari sekali, dan dia cuma akan melakukan penerbangan internasional. Ya. Berarti kan yang mengarahkan penggunaan aset secara substansial, yang substansial karena itu yang mempengaruhi manfaat ekonomi aset tersebut, itu adalah lesinya, bukan lesornya. Kalau di dalam kontraknya bilangnya lesornya adalah lesor berhak untuk tidak meng-approve satu jalur penerbangan apabila jalur penerbangan itu ternyata jalur yang ada beberapa jalur kan ada jalur hitam yang kayaknya secara safety berbahaya, atau penerbangan ini tidak boleh menerima angkutan atas paket yang berbahaya, misalnya bahan bakar atau apapun. Nah, kalau itu sifatnya protektif. Nah, untuk hak yang protektif itu tidak kita consider, hanya yang substansial aja. Kalau ini jawabannya ya semua, berarti kontraknya mengandung sewa. Gitu. Oke. Ini yang tadi sebenarnya udah saya jelaskan, bisa ditetapkan secara eksplisit atau secara implisit. Kalau eksplisit tadi kayak tadi contoh gedungnya itu udah sampai ada lantainya berapa, besarnya berapa. Atau misalnya kalau kita sewa mobil itu sampai ditulisin warna. Saya sewa Avanza, warna hitam, nomor polisinya berapa, tahun produksinya berapa. Nah, itu berarti dia secara eksplisit. Kalau itu lebih gampang. Ya. Kalau ternyata dia nggak ada eksplisit, nah ini yang tadi saya sempat jelaskan, kita lihat nih ternyata biayanya itu lebih besar. Kalau misalnya dia mau alat berat tadi yang saya akan contohkan, ternyata biaya untuk mereplace alat beratnya tuh lebih besar. Sehingga sebenarnya secara substansi ada aset identifikasian. Ini sebenarnya udah dijelasin yang tadi sih. Komponen sewa dan tidak sewa ini berarti ini sebenarnya kalau misalnya kita suka lihat kontrak sewa, itu lazim banget suatu kontrak sewa itu ada komponen non sewanya. Saya sewa mobil plus saya sewa drivernya. Nah, pertanyaannya adalah ketika menghitung dampak yang on balance sheet, sebenarnya dampak yang mana yang saya hitung? Apakah dampak yang asetnya doang, ya, atau dampak yang drivernya pun harus kita on balance sheet kan? Nah, jawabannya itu opsional, bukan opsional. Ada kemudahan yang diberikan oleh standar untuk lesi, khusus buat lesi. Kalau lesi, dia boleh ngegabungin. Yang dia on balance sheet kan itu berarti komponen sewa dan komponen non sewa. Ya. Kalau dia mau pisahin boleh. Kalau dia mau pisahin berarti cara memisahkannya menggunakan harga tersendiri relatif. Ini yang tadi yang saya bilang opsinya berarti dia bisa digabungin nih, yang on balance sheet-nya berarti ada komponen sewa dan komponen non sewa. Ada prasyaratnya nggak? Nggak ada prasyaratnya, cuma harus dipertimbangkan aja komersialnya. Kenapa? Karena kalau misalnya komponen non-sewanya masuk ke dalam on balance sheet, berarti liability kita bengkak. Kalau liability bengkak kan jadi concern ya, karena gearing rasio, macam-macam, itu udah pasti kena.
Ini adalah pengukuran awal, aset hak guna itu terdiri dari apa sih di dalam balance sheet ketika kita catat komponen apa aja sih. Komponen yang pertama adalah komponen liabilitas sewa. Nanti ini dijelaskan lebih lanjut di bagian hasilnya. Liabilitas sewa ditambah prepaid. Jadi kalau misalnya kita udah bentukannya bayar di depan, nah itu harus kita consider nih, yang udah di prepaid kita reklas ke aset hak guna. Plus biaya langsung awal. Aset hak guna ini secara esensi dari PSAK 16, mirip kita beli aset. Kalau Bapak dan Ibu ingat, atau teman-teman ingat, biaya untuk PSAK 16, direct cost itu terkait dengan biaya-biaya yang directly attributable, contohnya biaya legal, dan lain-lain. Nah, ini juga sama, kalau ada biaya langsung awal, itu masuk ke dalam aset hak guna. Dan kalau ada restoration cost, biasanya suka ada klausul kontrak, kalau kita sewa gedung, nanti di akhir masa sewa, tolong dibenerin lagi ya, kembali ke posisi semula. Nah, berarti kita udah harus estimasi nih, biaya yang harus kita keluarkan ketika masa restorasi. Dikurangin insentif sewa, kalau misalnya kita ada insentif sewa dari resornya. Liabilitas sewa tuh komponennya apa aja? Liabilitas sewa itu komponennya adalah nilai kini pembayaran sewa. Jadi yang kita terutang, kita tiap bulan bayarnya tuh 1.000 sampai 5 tahun ke depan. Nah, 1.000 kita hitung sampai 5 tahun, berarti misalnya jadinya 5.000 itu kita present value-kan ke saat ini. Nah, itu maksudnya adalah nilai ini. Dan nilai kini pembayar ekspektasian pada akhir sewa. Misalnya kalau kita punya opsi untuk beli. Gitu. Nah, itu masuk ke dalam nilai ROU-nya. Jadi ini yang akan membentuk liabilitas sewa yang di sini. Yang harus diperhatikan adalah masa sewa, pembayaran sewa, dan tingkat diskonto. Masa sewa yang tadi, menyentil yang tadi, kalau misalnya ternyata masa sewanya itu di dalam kontraknya ada opsi. Ya. Ada opsi boleh memperpanjang masa sewa. Nah, kalau misalnya di dalam satu kontrak ada opsi untuk memperpanjang masa sewa, harus hati-hati. Kita dari sisi leasingnya harus di-assess nih. Mungkin nggak sih kita akan mengeksekusi opsi tersebut, sama standarnya udah dikasih beberapa guidance untuk menentukan apakah sebenarnya kita bakal execute atau enggak opsinya. Ya. Kalau misalnya semakin penting asetnya, semakin besar kemungkinan dia akan exercise, ya dong. Atau misalnya bangunan. Di dalam bangunan itu udah banyak banget kita leasehold-nya. Kita udah mendesain lumayan signifikan. Kita udah mendesain, kita cuma sewa kantor kosong, habis itu kita udah desain sesuai dengan yang kita pengenin. Jadi kalau cuma dipakai setahun, sayang banget, karena saya leasehold-nya udah kebanyakan. Nah, itu kan berarti kemungkinan besar kita akan exercise. Gitu. Jadi untuk masa sewa mungkin harus hati-hati kalau ternyata di dalamnya ada opsi beli ataupun opsi termination. Itu juga harus hati-hati. Opsi termination berarti misalnya contohnya kontraknya 5 tahun, tapi kedua belah pihak bisa keluar dari kontrak di 1 tahun pertama selama mereka kasih notifikasi. Itu berarti hati-hati. Berarti masa sewanya apakah 5 tahun atau 10 tahun. Pembayaran sewa, ini juga harus hati-hati. Pembayaran tetap berarti yang saya kasih contoh tadi, 1.000 untuk dibayar sampai 5 tahun ke depan. Tapi hati-hati juga kalau misalnya pembentukannya adalah pembayarannya berdasarkan variabel. Ini misalnya contohnya adalah pembayaran sewa untuk 2 tahun pertama 1 juta ya. Tapi di tahun kedua nanti kita cek lagi nih harga inflasi. Kalau misalnya harga inflasinya itu lebih dari sekian persen, berarti harga sewanya saya akan adjust, mengikuti harga inflasi, misalnya. Nah, itu berarti pembayaran variabel berdasarkan indeks. Kalau misalnya dia berdasarkan indeks, ini tetap masuk ke dalam komponen sewa on balance sheet. Karena, kenapa ini di-mention? Karena di dalam standar itu ada beberapa komponen variabel. Kalau variabelnya itu berdasarkan usage, berarti itu tetap ke profit and loss aja, nggak perlu masuk ke dalam on balance sheet. Berdasarkan usage itu contohnya apa? Kalau saya pakai aja, saya bayarnya. Saya sewa mobil, tapi bayarnya tuh tergantung pemakaian saya. Nah, kalau tergantung pemakaian, berarti itu pembayaran berdasarkan penggunaan. Itu nggak perlu masuk ke on balance sheet. Atau ketika kita sewa gudang, ternyata saya bayarnya tuh berdasarkan meter yang saya pakai untuk sewa gudang hari ini. Ya, saya seperti itu. Jadi tergantung penggunaan. Kalau misalnya seperti itu, dia berarti variabel dan dicatatnya langsung ke profit and loss. Ini kalau ada residual pembangunan yang kita garansikan,
Ini kalau misalnya ada harga opsi beli di akhir masa sewa, kalau misalnya kita kemungkinan exercise, berarti kita harus include. Ini kalau penalti karena mengakhiri masa sewa, yang tadi saya bilang, kalau misalnya ada termination, dia bilang kontraknya 5 tahun. Kalau misalnya dia mau terminate lebih dulu, boleh, tapi harus bayar penalti sekian. Nah, konsekuensinya adalah, berarti masa kontraknya nggak sampai 5 tahun, mungkin cuma 4 tahun, tapi komponen sewanya harus mengakomodir yang namanya penalti, karena kemungkinan besar kita akan bayar penaltinya. Gitu. Tingkat diskonto, kalau bisa ini dulu. Kalau bisa pakai bunga implisit dalam sewa dulu, pakai bunga implisit dalam sewa dulu. Kalau nggak bisa, baru pakai bunga pinjaman incremental. Ya. Kenapa ini dikasih jika dapat ditentukan? Karena rata-rata ini susah. Ya. Ini kan sebanyaknya dapurnya lesor ya. Margin yang dia kasih ke kita berapa gitu kan. Nah, biasanya kita nggak punya informasinya sebagai lesi. Kalau kita nggak punya informasinya sebagai lesi, kita pakai suku bunga pinjaman incremental. Suku bunga pinjaman incremental itu sebenarnya kita ibaratnya kalau kita minjam ke bank, karena kan liabilitas sewa PS173 kan esensinya kayak kita minjam ke bank untuk beli aset kan. Nah, ini juga sama, kalau kita minjam ke bank untuk beli aset yang itu, biasanya kita dikasih bunganya berapa sih? Nah, itu bisa kita consider. Ini masa sewa yang tadi saya bilang, masa sewa itu harus kita pertimbangkan kalau dia cukup pasti akan di-execute atau reasonably certain. Yang ini tadi saya contoh nih, perbaikan aset sewaan yang signifikan, berarti udah leasehold kita udah main signifikan, jadi agak sayang nih kalau misalnya kita nggak exercise gitu. Atau kalau kita mau menghentikan ternyata ada penaltinya, nah itu juga harus kita consider. Atau kalau misalnya kita exercise, kita masih pakai harga yang lama, padahal harga pasar itu lebih tinggi, nah berarti kan kemungkinan besar kita exercise. Nah, ini adalah faktor-faktor yang diperkenalkan oleh standar. Cuman faktor-faktor ini sifatnya non-eksklusif, jadi kalau misalnya ada faktor-faktor lain yang menurut kita relevan, juga bisa kita consider. Oke, aset hak guna itu penyusutannya ngikutin PSAK 16. Jadi untuk penyusutannya sama, kita akan depresiasi, ngikutin PSAK 16. Kalau misalnya masa sewa sama umur manfaat itu lebih rendah masa sewa, berarti kita pakai masa sewa. Misalnya gini, kontraknya 10 tahun, ekstrimnya ya, kontraknya 10 tahun, tapi sebenarnya masa manfaat untuk aset tersebut cuma 8 tahun. Berarti kita cuma pakai yang 8 tahun. Gitu. Karena ini adalah mirip aset tetap, dia juga subjek buat penurunan nilai non-financial asset itu pasti menggunakan PSAK 48. Aset hak guna boleh menggunakan metode revaluasi. Ya, jadi dia at fair value, itu boleh. Liabilitas sewa yang dipakai IR method, dia perolehan diamortisasi. Mohon maaf Bu, waktu kita tinggal 5 menit Bu. Oke. Akuntansi pesewa nggak terlalu banyak berubah, yang tadi dibilang di awal, pesewa itu tetap akan ada lesi dan lesor ya. Jadi nggak terlalu banyak signifikan berubah sih sebenarnya untuk pesewa. Ya, ini yang terakhir sebenarnya terkait dengan COVID-19. Jadi kita udah sama-sama tahu bahwa COVID-19 ini kan membuat lumayan stagnan untuk beberapa industri lah ya, semua akan ada slowdown. Nah, sehingga udah disahkan amandemen PSAK 73 terkait konsesi sewa. Jadi kalau misalnya konsesi sewa ini dalam konteks kalau misalnya lesor ngasih kita libur pembayaran sewa nih, jadi untuk tahun 2020 nggak perlu bayar sewa, atau ada pengurangan pembayaran. Nah, kalau misalnya kita ada kondisi ini, kita itu dikasih opsi, kita dikasih kemudahan oleh standar, di mana untuk perlakuan akuntansi untuk rent holidays dan rent reductions ini dianggap sebagai variable payment. Jadi kalau variabel itu impact-nya apa, itu langsung masuk ke profit and loss. Jadi nggak perlu masuk ke dalam kontrak modifikasi. Ya, tapi di luar ini, di luar rent holidays dan di luar rent reduction, semua masuk ke dalam definisi modifikasi kontrak, sehingga pengakuannya itu mengikuti cara modifikasi yang diperkenalkan oleh standar. Paling sekian untuk PSAK 7773. Saya kembalikan ke moderator lagi ya Pak untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih Pak Penubut. Ya. Terima kasih Bu Aryo yang sudah memberikan penjelasan yang sangat cukup jelas sampai berkeringatan berkali-kali. Silakan minum Bu. Kalau saya lihat tadi memang
sangat dalam ya. Jadi teman-teman sekalian, saya coba meresume sedikit meskipun tidak terlalu banyak karena waktu kita juga sempit, nanti ada pertanyaan yang sudah dicatat. Ini kita sekarang masuk era nih 71, 72, 73 terkenal sebagai the big three. Mungkin bisa jadi the big four nih Bu, dengan 73 amandemen COVID nih. Nah, 71 tadi ini sangat berpengaruh kepada dunia perbankan ya. Tadi sudah dikemukakan juga oleh Bapak Warek kita. Nah, cuma yang berbeda itu hanya pada pengungkapan. Jadi tidak terlalu banyak beda dengan PSAK 55. Pengungkapannya saja yang berbeda, klasifikasinya juga berbeda, dan kerugian, kredit ekspektasian. Kalau dulu yang sudah terjadi, sekarang kita harus ekspektasi. Mungkin di sini ada peluang atau celah manajemen laba ya Bu. Tentang 72, ini kita harus menyimak bagaimana mengenai kontrak. Jadi kontraknya menjadi perhatian khusus bagi kita. Jadi kalau dulu itu kontrak tidak menjadi perhatian, sekarang kontrak menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian sangat perlu diperhatikan yang lain adalah kalau kontrak itu merupakan kontrak kombinasi. Ya. Kemudian ada yang hal penting lain di 72 itu mengenai imbalan variabel. Yang bagaimana kalau kemungkinan kita sudah menerima, jadi si pembeli sudah membayar di muka mengenai imbalan variabel. Tentang yang 73 itu mengenai sewa yang amat sangat perlu diperhatikan itu adalah hak untuk mengendalikan penggunaan aset sebuah aset identifikasian. Nah, aset identifikasian ini perlu diakses. Apakah harus taat kepada aset identifikasian atau bagaimana? Itu kalau tadi diulas mengenai barang atau alat berat yang digunakan di sebuah tempat terpencil. Bapak Ibu sekalian, para audiens, kami sangat bangga bahwa audiens ini tercatat dari banyak tempat. Jadi tadi saya sudah ungkapkan dari timur dan barat ini sudah tercakup, dari Sumatera sampai ke Papua terwakili. Ibu Aryo yang terhormat, di sini ada banyak pertanyaan, tapi mungkin pertanyaannya akan saya coba resume. Yang pertama begini Bu, pertanyaannya Bu. Ini oleh Welly Siregar. Welly Siregar bertanya begini. Bagaimana cara membuat keterpaksaan jika bentuk kontraknya lisan? Ini terkait dengan 72. Silakan Bu. Ini yang sebenarnya agak tricky ya Pak ya. Saya kan punya background dulu pernah jadi auditor pada suatu masa. Sekarang sih udah jadi konsultan biasa. Untuk sesuatu yang bentukannya lisan, emang menurut saya, secara personal menurut saya itu tidak direkomendasikan. Kenapa? Baik lagi untuk membuktikan bahwa dia ada enforceability-nya, ada keterpaksaannya secara hukum, itu tuh susah sekali. Ya, at the minimum harusnya kita seenggaknya mungkin kalau misalnya saya suka bantu untuk kasih konsultasi, biasanya saya coba deh cariin kalau misalnya kita ada sempat minutes of meeting, seenggaknya ada suatu dokumentasi yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak itu komit untuk ikut di dalam transaksi tersebut. Ya. Kalau dia pure lisan, emang masalahnya walaupun secara standar itu dimungkinkan, tapi ketika kita di-challenge deh sama legal, atau kita misalnya perusahaannya punya auditor eksternal, itu biasanya kalau di-challenge susah banget untuk membangun bukti bahwa itu ada keterpaksaan secara hukum. Gitu. Jadi, secara standarnya pun tidak spesifik ya, bilang bahwa enforceability itu harus apa sih bisa dibuktikannya, tidak. Nah, makanya untuk prakteknya sebenarnya itu memang harus diakuin bahwa itu agak susah untuk kita buktikan. Gitu sih Pak paling. Kalau perusahaannya afiliasi Bu? Afiliasi gimana Pak maksudnya konteksnya? Nah ini terkait tadi nih, lisan tadi. Kalau perusahaan, ya ini saya juga sering ketemu nih, kalau afiliasi itu namanya related party kan biasanya lebih loose ya Pak ya. Kita emang harus akuin kalau related party itu lebih loose. Beberapa kondisi ini jadinya memang untuk yang saya bisa share, untuk beberapa akhirnya mereka mencari segala cara biar ada dokumen lah, seenggaknya mungkin, karena kan definisi kontrak itu di sini juga tidak harus saklek kontrak, itu yang mau saya tekankan.
Ya. Jadi kalau misalnya kita ada bentukannya PO, kita minutes of meeting, kita misalnya bentukannya keputusan direktur, itu bisa jadi memenuhi definisi kontrak. Jadi kalau menurut saya, kita coba lihat dulu nih sebenarnya dokumen apa aja yang pernah kita keluarkan. Yang sebelah sana terima barang, nah mungkin itu kita akan explore apakah dokumen yang ada di dalam perusahaan itu memenuhi definisi kontrak yang ada di standar, yang 4 yang tadi Pak. Gitu. Karena kan standarnya juga tidak harus, kontrak itu tidak harus bentukannya kontrak. Ekstrimnya invoice pun bisa jadi memenuhi definisi kontrak selama memenuhi definisi 4 kriteria yang di standar tersebut gitu. Oke, mudah-mudahan Pak Willy Siregar bisa terpuaskan dengan jawaban dari pembicara. Nah ini Bu, ada pertanyaan yang agak panjang ini Bu, dari Pak Mohon Mas maaf, Pak Fahroji. Ya. Mohon maaf Pak Nubut, mungkin ada apabila pertanyaan yang panjang seperti Pak Fahroji, itu bisa saya bantu tampilkan langsung orangnya yang menyampaikan ya Pak, biar saya panggilkan Pak Fahru Rozi. Assalamualaikum Pak Fahru Rozi, selamat sore. Bisa berkenan ya Pak, saya tampilkan untuk video Bapak, dan karena pertanyaan Bapak cukup panjang dan nanti lebih enak diskusinya. Silakan Pak. Sudah di-unmute. Assalamualaikum Pak Fahru Rozi, selamat siang, selamat sore Pak Fahru Rozi. Saya kira Mas dibacakan saja Pak, langsung kita Pak. Teruskan aja, ini wasting time. Jadi gini Bu, saya bisa penggal. Ini bertanya tentang 72 lagi Bu. Jadi ini bicara sesungguhnya mengenai imbalan tadi ya, yang bisa kita accrue. Nah di sini kan dia bertanya nih, kalau sekarang kita membeli, kemudian dijanjikan kalau beli bulan depan, seperti yang diceritakan tadi, akan dijanjikan diskon, misalnya ke diskon. Jadi katakan bahwa diskon itu, ini ceritanya diskon, nanti saya satukan dengan yang lain. Diskon yang kita akan peroleh itu di bulan depan katanya bisa dialokasikan kepada harga barang yang dibeli sekarang. Nah kalau umpamanya bulan depan tak jadi beli, terus bagaimana diskon yang sudah dialokasikan? Itu pertanyaan dari Pak Roji, Bu. Jadi dia bicara mengenai bagaimana dengan diskonnya yang dialokasikan. Ini saya lanjut aja Bu dengan pertanyaan ini, ada seorang lagi nih biar Ibu bisa jawab persamaan. Ini tentang imbalan jasa tadi variabel. Ini Ibu mau nanya bagaimana tentang imbalan jasa yang dapat di-accrue. Kalau ini hal ini berdampak pada penurunan revenue bagi si penjual. Pertanyaannya bagaimana dengan kemungkinan keterjadian? Mungkin bisa disatukan, Bu. Monggo, Bu. Jadi sebenarnya standarnya bilang adalah ketika kita harus, ketika kita punya variable consideration, ketika kita yakin bahwa itu probable, jadi kan standarnya nggak pengen kita catat pendapatan terlalu tinggi, bulan depannya ternyata kita reverse, itu yang dia mau hindarin kan. Jadi kalau misalnya kita udah assess constraint-nya, kita udah assess pengalaman kita dengan pengalaman kita dengan kontrak serupa sebelum-sebelumnya, ternyata dia akan dapat nih diskonnya. Ya. Nah kalau kita misalnya udah yakin, ketika kita mengestimate pertama kali, kita harus consider yang ada namanya diskon. Nah, gimana ternyata aktualnya diskonnya nggak diambil gitu ya, ternyata dia nggak achieve, katanya gitu kan ya Pak Pandubut ya. Betul. Jawabannya adalah berarti kita catat revenue ketika uncertainty itu resolve. Jadi yang dulu tuh nggak error, karena yang dulu tuh kita udah ini kok hilang. Suaranya hilang. Unmute Ibu Arya. Oke. Lagi udah Bu. Terus Bu. Oh, tadi sampai tadi udah dengar awalnya ya Pak ya? Iya Bu, mengenai tadi bisa di reverse tadi. Ya, jadi kalau misalnya dia ternyata uncertainty-nya resolve, jadi di hari ini ternyata dia nggak gunakan nih si diskonnya. Jadi pada bulan tersebut ketika udah solve realisasinya dia nggak gunakan, baru kita bisa catat pendapatan. Jadi ibaratnya kita baru ada tambahan revenue di bulan yang tersebut. Gitu. Tapi Bu, jadi nggak error. Apakah tidak
dilandasi dengan pengalaman, Bu. Seandainya debitur itu belum punya pengalaman dengan si kreditur ini, si penjual. Iya, iya. Jadi Apakah sebenarnya selain variabel, bisa di accrue juga? ya, jadi sebenarnya ada kondisi yang namanya constraint, Pak, imbalan dan pembatasannya. Nah, kalau misalnya pembatasannya tuh tinggi, kalau pembatasannya semakin banyak pembatasannya, berarti semakin besar kemungkinan kita nggak perlu lakukan variable consideration dari awal. Nah, kapan sih pembatasan suatu imbalan variabel itu tinggi adalah ketika satu, ini nggak harus di-achieve semua ya, tapi ini beneran judgment dari masing-masing. Yang pertama adalah ketika kita nggak punya historical experience. Kita nggak pernah tahu untuk tipikal kontrak yang ini, dia akan achieve atau tidak achieve. Atau kedua, faktor yang mempengaruhi achieve atau tidak achieve-nya dia, itu bukan faktor yang bisa kita kendalikan. Tapi faktornya itu dari market. Ya, misalnya dia akan dapat potongan harga kalau ternyata harga komoditi berkurang. Nah, itu kan berarti faktornya tidak bisa kita tentukan. Nah, kalau itu berarti concern-nya besar. Nah, itu nggak perlu kita consider. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita punya satu kontrak baru tersebut memberikan imbalan variabel, kita nggak pernah punya historical experience, masih memungkinkan untuk kita tidak perlu accrue dulu. Nah, tapi kita harus bikin, ya seenggaknya kita bikin inilah ya, dokumentasi untuk menyatakan kenapa sih menurut kita tidak di-accrue, ya karena kita nggak punya experience-nya, kita nggak tahu angka yang di-accrue berapa. Gitu. Ada namanya constraint yang bisa dijelaskan di standar sih. Gitu. Tapi barangkali tergantung juga dengan auditornya ya, nanti Bu ya, diskusi dengan auditor. Iya, makanya saya encourage-nya pakai dokumentasi, Pak, biar pas Bu. kita ada ini, auditornya juga punya, kenapa sih kita mengakui. Ini banyak sekali pertanyaan, Bu, tapi saya coba ini cari-cari pertanyaan yang ini. Ini kalau untuk koperasi serba usaha dalam kurung jasa keuangan dan retail, PSAK mana yang tepat diterapkan? Kalau koperasi, saya kurang tahu ya Pak ya. Maksudnya tidak pernah dibilang spesifik bahwa PSAK 72 ini tergantung industrinya apa. Ya, jadi sebenarnya tergantung revenue yang kalian catat itu tuh bagaimana. Kalau revenue yang dicatat itu bentukannya adalah interest, nah kalau interest itu kan sudah diatur di PSAK 71. Kalau misalnya perusahaannya kita tuh mendapatkan pendapatannya bentukannya dividen pun bukan PSAK 72. Jadi PSAK 72 itu tidak mengatur bentukan perusahaannya itu apa, tapi lebih ke arah transaksi pelanggannya itu seperti apa gitu. Nah, untuk koperasi saya kurang tahu juga, apakah saya juga belum terlalu expert lah, apakah koperasi itu memiliki standar spesifik atau tidak. Cuman yang mau saya tegaskan bahwa PSAK 72 ini tidak mengatur industri, tapi mengatur transaksi apa gitu. Mungkin koperasi, mungkin ya kalau koperasinya masih ini mungkin bisa saja belum sampai pada PSAK ini, mungkin dia lingkup etap sudah. Iya, bisa jadi. Nah, ini Bu, ini pertanyaan yang paling sering Bu, dan di sini ada beberapa pertanyaan, saya rangkum saja pertanyaan ini mengenai ini. Dengan adanya perubahan PSAK tersebut, apakah berpengaruh terhadap perlakuan perpajakan? Nah, ini kapan-kapan juga udah banyak nih ceritanya. Gimana Bu? Perpajakan, gini ya, kalau perpajakan mungkin saya bukan area yang bisa saya jawab yang bisa saya jawab dengan pasti ya Pak ya, karena kan perpajakan ada regulasinya tersendiri gitu. Yeah. Cuman jadi kayaknya kalau untuk perpajakan saya kapasitasnya belum bisa jawab spesifik yang benernya, tapi kalau untuk pajak kan setahu saya punya regulasi tersendiri ya, KMK-nya. Nah itu kayaknya sampai sekarang belum ada perubahan. Jadi untuk perpajakan harusnya mengikuti peraturan yang ada secara spesifik, kalau misalnya dia mengatur secara spesifik gitu. Kalaupun misalnya ada perbedaan, yang kemungkinan akan ada koreksi di dalam fiskalnya, itu memungkinkan sekali ada koreksi fiskal gitu. Tapi sejauh ini yang saya tahu sih memang yang 73 lah yang paling berasa ya Pak ya, karena kan 73 KMK-nya masih yang lama. Nah KMK-nya setahu saya memang masih yang lama gitu. Jadi mungkin akan ada koreksi secara fiskal. Memang kemarin juga di 73 ramai mengenai pajak ini, jadi rekan-rekan sekalian memang terkait pajak ini rata-rata ya pembicara itu ya setengah-setengah hands up, jadi walaupun merasa kurang dipuaskan,
ya terpaksa kita belajar dari KMK-nya, Bu. Ya, Bu ya. Jadi KMK terkait kita pelajari karena memang beda ini, Bu ya. Kalau akuntansi substance over form, sedangkan perpajakan itu form over substance ya. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan, Bu. Kalau kita bisa lihat ini dari Saudara Ramli nih. Ya, ini pertanyaannya mungkin terakhir aja, Bu. Bagaimana klasifikasi dan pengukuran pembentukan biaya yang diamortisasi atas kredit dan kapan biaya tersebut dibentuk? Apakah langsung diakui saat membentuk pengakuan awal pembentukan CKPN? Ini Ibu bisa nangkap, Bu, di layar sebelah kanan ada Zoom chat ini. Pertanyaan dari Ramli ya. Muhammad Ramli. Ya. Wah, banyak juga ternyata pertanyaannya, Pak. Iya, banyak pertanyaan. Jadi kita tutup saring, Bu. Nanti kita... Ramli di atas-atas ya, Pak ya? Iya. Itu nanya ya, bagaimana klasifikasi dan pengukuran pembentukan biaya yang diamortisasi atas kredit? Sebenarnya ini berarti PSAK 71 ya Pak ya? Mungkin saya coba jawab. Kalau PSAK 71, untuk pengukurannya sudah pasti at initial inception at fair value. Ya, at fair value baru nanti kita pakai yang biaya perolehan diamortisasi. Ya, kalau misalnya di jangka panjang kan ada interest yang perlahan-lahan kita harus catat. Nah, pertanyaan itu apakah dari awal udah catat CKPN ya Pak ya? Ya, pertanyaannya apakah langsung diakui pada saat pembentukan pengakuan awal pembentukan CKPN? Iya, sebenarnya yang tadi yang saya mau bilang bahwa emang ekstrimnya PSAK 71 ini suka too much. Jadi bahkan keluar invoice, beberapa klien saya pernah bilang keluar invoice harus catat impairment. Jadi jawabannya emang saat initial inception pengukurannya tetap AIR. Impairment lain lagi nih. Impairment harus kita lihat lagi kondisi sekarang dan forward looking ke depan. Nah, kemungkinan nih karena ada kondisi forward looking ke depan, saat hari pertama pun bisa jadi akan ada saat hari ini pun walaupun dia bentukannya masih current gitu ya, belum overdue, bisa jadi sudah ada piutang yang harus penurunan piutang harus kita catat, penurunan impairment yang harus kita catat. Walaupun posisinya belum overdue. Gitu. Ini Bu, karena ya kita coba memuaskan semua tapi nggak mungkin puas, jadi karena Pak pertanyaan saya dilewatkan mengenai perhotelan nih. Jadi pertanyaannya kalau saya transaksi pertanyaan saya kalau transaksi dengan perhotelan PSAK berapa saja yang timbul? Terima kasih dari Komang, saudara Komang supaya terposkan. Kalau hotel kan biasanya revenue tuh kalau aku pernah lihat tuh kayak revenue tuh beverage, room, ya kalau nggak salah beverage, room yang paling gede kan itu. Itu sih rumahnya PSAK 72 revenue-nya gitu. Tapi kalau misalnya perhotelannya itu ada, kalau dia ada utang piutang, kalau dia ada sewa, dia pasti 73 dan 71 juga akan applicable. Tapi kalau untuk komponen revenue-nya, kemungkinan sih dia tetap akan di 72. Karena kalau ngeliat nature industry-nya ya, dapat revenue itu dari service charge, dari service beverage sama room yang paling gede kan. Biasanya itu 72. Ini ada Bu, sedikit lah mungkin terakhir nih. Kerugian kredit ekspektasian itu Bu, bagaimana caranya supaya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil? Jadi ini pertanyaannya dari Pak Nubut Sumorangkir. Jadi ini sebenarnya emang nih Pak ya, standarnya memang tidak secara spesifik ngasih tahu nih untuk ngitung expected credit loss itu akan seperti apa. Ya, cuman yang tadi di-mention sama standar kan terkait dengan recovery Pak ya, recovery cost. Jadi sebenarnya cash yang kita harapkan kita terima, cash yang tertera di invoice, yang kita harapkan kita terima tuh berapa. Yang perbedaannya itu adalah angka yang kita catat sebagai impairment. Nah, bagaimana sih caranya sebenarnya untuk mengurangi dampak ini sebenarnya ya? Yang paling simple yang bisa saya kebayang sekarang adalah kalau bisa piutang-piutang itu kita jaminkan. Kita punya bank garansi kah, kita punya SKBDN kah, atau yang lain-lain. Kenapa? Yang tadi saya bilang, karena kalau misalnya dia udah dijaminkan, ketika pelanggan itu gagal bayar,
kita tuh nggak loss-nya gede gitu. Karena ibaratnya ketika dia nggak bayar masih ada bank yang buat nalangin, jadi kreditasnya tuh ada di bank gitu. Sebenarnya itu sih Pak yang mungkin paling sama jagain ini aja subsequent payment-nya tuh bagus gitu. Biar PD historical dia itu nggak material. Jadi kalau misalnya kita bisa buktikan nih, salah satunya adalah kalau kita bisa buktikan bahwa historical ini 3 tahun terakhir pelanggan saya itu nggak pernah punya histori gagal bayar. Nah, kalau misalnya kita bisa buktikan itu, bahwa mereka tidak punya historis gagal bayar, kemungkinan resiko 71-nya pun kalaupun ada pasti tidak material. Baik, terima kasih Ibu. Apakah Ibu mau berjanji untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini nanti secara tertulis kepada orang-orang yang bertanya? Waduh, Pak. Banyak supaya ya, mereka ya, yang nanti pertanyaannya sebisa mungkin ya Bu ya, supaya kita memuaskan orang-orang. Saya kira rekan-rekan lain yang pertanyaannya belum dapat kami munculkan untuk hari ini, mungkin tadi kita sudah minta langsung pada ibunya agar menyediakan waktu untuk memberikan jawaban, tapi tidak mungkin secepatnya. Begitu Bu ya. Baik, waktunya sudah lewat 2 menit dari 15.30. Kalau bisa, mari kita beri aplaus buat pembicara dan tepuk tangan di tempat kita masing-masing. Nggak kedengaran tapi kelihatan. Ya, terima kasih Bu untuk semua kebaikan Ibu sudah memberikan sharing bagi kami dan bagi kemaslahatan anak bangsa yang terkait dengan PSAK Big 3 ini ya, 73, 72, 71. Semoga apa-apa yang sudah Ibu berikan bermanfaat bagi kita dan juga berpahala untuk si penyaji. Terima kasih, kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih, dan kepada rekan-rekan lain yang belum sempat terpuaskan untuk pertanyaannya dijawab, kami mohon maaf. Saat ini kami akan kembalikan kepada Pak Rizal ya. Silakan Pak Wardi. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Aryu dan selaku pembicara kita pada hari ini dari Ikatan Akuntan Indonesia, serta pada moderator kita Bapak Dr. Andes Panubut Sibarwangkir yang telah memandu diskusi kita melalui webinar siang hari ini. Untuk itu, saya selaku host Rizal Mawardi beserta tim co-host mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sebagai kenang-kenangan webinar siang hari ini, mohon kiranya Bapak Ibu menyalakan video. Kita akan dibantu oleh co-host melakukan dokumentasi foto bersama. Oke, silakan di-on-kan videonya dan mohon co-host bantu didokumentasikan video acara webinar kita siang hari ini sebagai kenang-kenangan nanti. Mungkin siapa tahu bisa dipublish di official account IAI ya Bu ya. Oke, baik, sudah didokumentasikan teman-teman co-host. Oke, baik, kita mulai ya untuk kita foto bersama. 1, 2, 3. Mohon kiranya teman-teman co-host bantu dokumentasikan. Ada 11 halaman, cukup banyak hadirin peserta kita siang hari ini. Oke, sudah semua teman-teman co-host? Siapa tahu nanti kita dipublish di official account IAI cukup sebagai kenang-kenangan webinar siang hari ini. Baik, terima kasih bantuannya teman-teman co-host atas dokumentasi foto, dan juga terima kasih atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institut atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara webinar siang hari ini. Mohon kiranya selalu nantikan di official account Instagram kami di @perbanas-institut untuk acara webinar seri keempat, yaitu mengenai tentang digital marketing. Silakan nanti bagi Bapak Ibu yang berminat bisa mengakses official account Instagram Perbanas Institut untuk melakukan pendaftaran lebih lanjut. Sekian dari saya, host Rizal Mawardi, untuk acara webinar siang hari ini.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.